Jumpa lagi di kegiatan IGI Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam acara Seminar Sains dan Teknologi dengan judul Penerapan Teknologi Informasi dalam Mendukung Riset dan Sistem Pembelajaran pada Situasi New Normal, yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Ilyas STMSC, Kepala Balai Teknologi Survei Kelautan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Kementerian Riset dan Teknologi atau Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia, yang nanti akan dipandu oleh moderator cantik kita, Ibu Yudi Heriana Tantri MPD dari SD Pulungan Yogyakarta. Untuk mengefisienkan waktu, silakan Bu Tantri untuk memandu acara ini. Terima kasih Bunda Umi dari Bogor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat beliau Bapak Dr. M. Ilyas MAC sebagai pemateri dan Bapak Haji Idris SPD MPD Ketua IGI Takalar. Marilah yang pertama dan utama kita panjatkan syukur kehadirat Allah yang Maha Esa atas nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada siang ini kita masih memperkenalkan untuk bisa bersama mengikuti webinar seminar nasional bersama. Untuk menyingkat waktu, Bapak Ibu peserta webinar yang dimuliakan Allah, selanjutnya saya sebagai moderator memperkenalkan untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini, yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pembacaan kurikulum vitae, yang nanti pemateri, yang kelima yaitu sesi tanya jawab, sekaligus nanti close dari panitia dari Pak Mukris, dan yang keenam adalah kembali ke host, dan yang ketujuh terakhir yaitu penutup. Yang pertama, mari kita baca dengan doa bersama sesuai keyakinan kita masing-masing. Mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah dengan harapan semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah. Kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu sambutan dari Kepala IGI Kabupaten Takalar Bapak Haji Idris SPD MPD. Waktu kami persilakan. Bapak Idris sudah siap? Pak Idris? Iya, Pak Idris. Ya, silakan Pak. Iya, iya. Untuk membuka acara Bapak. Halo, ya dengar nih. Ini. Halo. Iya, Pak Idris. Silakan Pak Idris, sudah bagus suaranya. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu man yudlil fala hadiya lahu. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Ibu yang ada di SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang terhormat pengurus pusat Ikatan Guru Indonesia dan pimpinan wilayah Ikatan Guru Indonesia Sulawesi Selatan atas supportnya diberikan kepada kami. Yang terhormat Bapak narasumber atau pemateri, Bapak Dr. Haji Muhammad Ilyas MT MSc, Kepala Balai Teknologi Survei Kelautan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT,
Kementerian Riset dan Teknologi BRIN Indonesia. Selamat datang Pak Ilyas. Kita kalah untuk membagi pengalaman sekaligus membagi pengetahuan. Beliau ini adalah putra Takalar Goa beliau ini. Yang baru kali ini kita berjumpa di seminar daring sains dan teknologi di Kabupaten Takalar dan pesertanya Allah terwakili di seluruh Indonesia. Yang terhormat Bapak Ibu para peserta guru hebat, Bapak Ibu guru hebat dan dosen, dan para stakeholder pendidikan atau pemerhati pendidikan yang ada di Indonesia yang ikut menjadi peserta seminar daring yang bertema sains dan teknologi yang dibawakan oleh orang-orang yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan seminar yang kita lakukan hari ini yang insya Allah akan berkesinambungan setiap minggunya yang diselenggarakan oleh IGI, bahkan bukan hanya IGI Takalar tapi IGI seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa memberikan kontribusi terhadap lembaga pendidikan sebagai wahana pembentukan karakter manusia, sebagai wahana pengembangan pengetahuan, sebagai wahana pengembangan keterampilan dan ahli teknologi, dan sebagai wahana agen perubahan ke arah yang lebih baik dan lebih maju. Mudah-mudahan kegiatan kita juga hari ini dapat memberikan kontribusi terhadap kemaslahatan rakyat Indonesia lewat pendidikan, rakyat Indonesia lewat pendidikan yang dipelopori dan disupport oleh IGI atau Ikatan Guru Indonesia. Dan saya dan kami atas nama Ketua IGI Kabupaten Takalar membuka acara seminar Nasional Sains dan Teknologi pada hari ini jam 14:10 hari Sabtu tanggal 27 Juni tahun 2020 dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan Bunda Tantri. Silakan. Halo. Bu Tantri. Halo. Ah, Bu Tantri nggak ada suaranya. Kamu please. Ya. Silakan diambil alih Bu Tantri, nggak ada suaranya. Bu Tantri, aktif kok on-nya. Iya, tapi nggak ada suaranya. Tunggu. Oke, saya ambil alih sambil menunggu Ibu Tantri. Acara berikutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk di acara inti kita yaitu tentang materi tentang penerapan teknologi informasi yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. M. Ilyas, MSc. Sebelumnya saya akan membacakan riwayat hidup beliau. Nama lengkap Dr. M. Ilyas ST MSc, tempat tanggal lahir Goa 6 Juni 1970, pangkat terakhir adalah pembina tingkat 1 4B. S1 beliau ditempuh di program studi Iptek Kelautan Ilmu dan Teknologi Kelautan Unhas Makassar.
Kemudian beliau lanjut di S2 Fakultas Sains Virgi Universitas Brussels, Program Studi Manajemen Ekologi Kelautan tahun 2005, Brussels, Belgia. Kemudian beliau lanjut di S3 Fakultas Sains dan Engineering Ehime University Center for Marine di Jepang. Kemudian lanjut di postdoktoral Fakultas Sains dan Engineering Global Center of Excellence Ehime di Jepang. Pengalaman kursus dan latihan beliau salah satunya adalah mengikuti berbagai diklat jabatan, dan terakhir Bapak Ibu, beliau ikut peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan maritim tahun 2016. Riwayat jabatan: pertama, Kepala Seksi Balai Teknologi Survei tahun 2000. Kepala Seksi Balai Teknologi Survei Kelautan tahun 2012 sampai tahun 2016. Kemudian peningkatan capaian VNBP Balai Surya, dan salah satu prestasi beliau adalah berhasil dalam operasi SARS Air Asia KISET 8501 tahun 2014. Dan jabatan yang terakhir Bapak Ibu adalah sebagai Kepala Balai Teknologi Survei Kelautan BPPT Kemenristek BRIN. Kemudian tanda jasa penghargaan yang menonjol yang beliau miliki adalah Satya Lencana Karya Satya 10 tahun 2009 dari Presiden RI. Kemudian Satya Lencana Wirakarya atas keberhasilan tim operasi SARS Air Asia KISET 8501 BPPT dari Presiden RI tahun 2015. Kemudian pengalaman dalam konferensi dan forum internasional, yaitu pertama adalah Surface Ocean CO2 Atlas Project Equatorial Pacific, North Pacific and Indian tahun sebagai speaker tahun 2011. Yang terakhir Bapak Ibu, dan banyak sekali pengalaman beliau di forum internasional. Yang terakhir adalah mengikuti workshop of the Job of Clean Variation Project Invest Institute of ASEAN yang dilaksanakan di Cina. Demikian riwayat hidup beliau. Untuk selanjutnya ya, kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Dr. M. Ilyas MSc untuk membawakan materi. Kepada Bapak kami persilakan, waktu dan tempat kami berikan. Silakan Pak. Terima kasih Pak Muli. Saya tes dulu ya. Nah, ini suaranya bagus nggak Pak? Bagus Pak, bagus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama izinkan saya menyapa seluruh Bapak Ibu guru yang ikut dalam acara hari ini, seminar sains dan teknologi melalui daring yang diselenggarakan oleh Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Takalar. Salam Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia masih tetap menjadi guru seperti Pak Umar Bakri. Ya, meskipun memang guru Umar Bakri, guru yang pada saat itu belum masuk di zaman milenial, tapi masuk di zaman milenial, tapi masuk zaman kolonial ya, masih zaman kolonial. Sekarang Bapak Ibu guru adalah Bapak Ibu guru yang jiwanya boleh Umar Bakri, tetapi ilmunya adalah ilmu anak-anak milenial. Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Idris dan tim sebagai Ketua IGI Kabupaten Takalar yang memberikan undangan kepada saya. Tentunya saya ketika diundang untuk hal-hal seperti ini berusaha untuk bisa melaksanakannya, memenuhinya. Meskipun sebetulnya dari judul yang diberikan oleh Pak Idris dengan apa yang disampaikan tadi kurikulum vitae saya oleh
Pak Muhlis itu memang agak sedikit berbeda, tapi paling tidak saya bisa menyampaikan terkait mengenai bagaimana saat ini kita pada bidang apapun juga tidak bisa lepas dari pengaruh dari yang namanya teknologi informasi, dan itu akan terus berlangsung sampai ke depan dan terus terupgrade sistem itu, teknologi informasi itu, dari awalnya mulai komputer yang tidak punya internet, kemudian komputer menggunakan internet, kemudian internet untuk berkomunikasi, menjadi internet untuk betul-betul menjadi apapun ada di internet. Itulah perkembangan teknologi informasi. Bahkan saya sebagai orang yang bidang ilmunya adalah kelautan, saat ini pun dituntut oleh BPPT, kepala BPPT, untuk kuliah kembali terkait mengenai teknologi informasi, yaitu transformasi digital, Internet of Things, kemudian robotik, dan lain sebagainya terkait mengenai teknologi informasi. Itu sekarang pun lagi kuliah saya ini sebetulnya. Lagi kuliah, jadi kuliah khusus untuk terkait mengenai teknologi informasi. Dan apa yang terjadi di BPPT itu mungkin harusnya juga terjadi di tempat-tempat ibu. Di sekolah-sekolah mungkin harus juga sudah mulai melakukan pelatihan-pelatihan, apakah itu informal ataupun non-formal, terkait mengenai teknologi informasi. Syukur-syukur kalau bisa kuliah lagi, melanjutkan S2, bahkan S3 di bidang ini untuk mengembangkan TI di sekolah masing-masing. Saya dikasih waktu 1 jam ya Pak Mulis, tolong saya diingatin kalau nanti 1 jam ya Pak Mulis, tolong saya diingatin kalau nanti sudah kelamaan. Saya kebetulan ada yang dilupa tadi sama Pak Mulis yang disampaikan bahwa saya ini memang bekerja di BPPT, akan tetapi ada satu tugas yang menurut saya itu tugas yang buat saya sendiri pribadi itu yang tugas yang membanggakan, dan saya kira hari ini juga ada dari anggota saya yang ikut di sini kalau tidak salah ya. Saya itu kebetulan menjadi komite sekolah SMA Negeri 10 Depok, dan itu sudah berlangsung sejak 2000 berapa ya. Anak saya sekarang, semenjak anak saya masuk di sekolah itu umur sekolah SMA 10 itu baru 2 tahun, 2010 kalau tidak salah ya. Bukan 2010, 2000 ya, kurang lebih anak saya sekarang itu dari anak saya kelas 1, kemudian anak saya sekarang sudah semester 5 di universitas. Jadi saya sangat senang sebetulnya ketika saya ditunjuk menjadi bagian dari ketua komite sekolah. Karena buat saya tidak menjadi guru, tetapi saya bisa menjadi bagian dari kontribusi pembangunan pendidikan di Indonesia, dan itu adalah amal jariah yang saya akan selalu terima pada saat nanti saya sudah dipanggil oleh Allah dan Tuhan untuk kembali ke tempatnya. Jadi harusnya mungkin Bapak Ibu guru juga harus lebih bangga daripada saya, bahwa Bapak dan Ibu guru adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, oleh Tuhan, yang pada akhirnya nanti itu akan mendapatkan penghargaan yang cukup lumayan besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya sebagai peneliti, saya sebagai perekayasa di BPPT, tetapi yang paling saya banggakan, adalah ketika saya bisa menjadi bagian dari sekolah, itu saya jadi ketua komite, dan sampai sekarang saya masih tetap menjadi ketua komite di SMA Negeri 10. Nah, pada saat ini kita lihat bahwa ada suatu fenomena yang tidak ada yang pernah tahu, bahwa ada yang namanya situasi COVID-19 terjadi di negara kita dan bahkan seluruh dunia, sehingga mendorong untuk perubahan besar di negeri kita, termasuk di negeri Indonesia ya, di dunia dan termasuk di negeri kita. Ini yang saya sebut dalam materi saya hari ini tuh adalah new normal, situasi new normal.
Situasi new normal itu betul-betul kita semua ini harus betul-betul new. New itu ya beli makanan saja harus pakai digital, transformasi digital, teknologi TI. Kita mau di kantor rapat dengan teman-teman juga harus pakai teknologi informasi. Kita mau menandatangani kontrak juga teknologi informasi. Bapak Ibu guru mau mengajar, kalau Bapak Ibu guru tidak tahu bagaimana menggunakan teknologi informasi, maka sekolah Ibu totali akan berhenti. Karena tidak akan mungkin masuk mengajar dengan situasi seperti sekarang, dengan seperti normal kondisi, anak-anak boleh masuk di kelas, tidak akan mungkin itu terjadi. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, Bapak dan Ibu guru semua harus bertransformasi dari sistem yang namanya manual atau konvensional, atau kalau dalam bahasa riset itu istilahnya dari sistem analog menjadi sistem digital, itu dalam bahasa di tempat kami. Jadi kalau dulu peta-peta dalam analog, dalam kertas, maka sekarang peta-peta dalam bentuk digital. Inilah yang kita harus menyesuaikan saat ini, siapapun dia. Nah, termasuk Bapak, Ibu guru, termasuk kami di dalam bekerja. Nah, kalau Ibu guru biasa lihat di tampilan slide pertama saya ini ada dua ya. Itu adalah teknologi informatika di sebelah kiri, kemudian di sebelah kanan ada gambar kapal, karena memang saya penelitiannya di bidang laut, Bu ya. Jadi saya mau bisa membagi pengalaman saya di bidang risetnya, tetapi juga untuk teknologi informasinya ini, kemudian kita bawa bagaimana kita di dalam sistem pembelajaran pada situasi normal. Saya tidak mau mengajari Bapak Ibu guru, saya yakin di antara Bapak dan Ibu guru ada yang lebih saat ini lebih advance. Kita bisa lihat di TV-TV bagaimana ada sekolah yang guru-gurunya itu sudah dengan komputer, dengan seragam fasilitas itu dalam sistem mengajar sudah menggunakan teknologi informasi, teknologi informatika. Nah, saya cuma ingin membagi barangkali mungkin pengalaman saya juga bisa men-sharing lagi dan bisa menambah referensi buat Bapak Ibu guru semua terkait bagaimana kita bisa menggunakan teknologi ini di masa new normal ini dan aktivitas kita masih tetap berjalan. Jadi judulnya yang disampaikan oleh saya oleh Pak Idris adalah penerapan teknologi informasi dalam mendukung riset dan sistem pembelajaran pada situasi new normal. Ya, jadi itu yang saya ingin judulnya kira-kira saya ingin sampaikan ke Bapak Ibu guru sharing. Jadi ada 3 kata kunci di sini, yaitu penerapan teknologi informasi, kemudian bagaimana teknologi informasi bisa mendukung kegiatan riset kita, dan bagaimana teknologi informasi bisa mendukung sistem pembelajaran pada situasi new normal. Jadi new normal kita sudah tahu semua ya, bahwa pada saat ini Indonesia dalam kondisi new normal. Mau ke kantor, tidak boleh semua orang ke kantor. Harus 50% paling tinggi. Di kantor kita harus pakai masker. Kemudian rapat kita tidak boleh terlalu banyak. Nah, kalau biasanya rapat 100, akhirnya kita rapat melalui daring. Seperti acara hari ini yang kita lakukan. Itu ya, kira-kira pengantar dari saya. Kemudian berikutnya, pada saya berikutnya, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu guru semua. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu guru adalah Bapak dan Ibu guru yang selalu menjadi inspiratornya itu di dalam ini adalah Pak Habibie ya. Karena saya selalu menganggap Pak Habibie adalah inspirator kita bersama, inspirator buat bangsa Indonesia. Oleh karena itu mungkin melalui acara ini, saya memohon dengan kerendahan hati kepada Bapak Ibu semua, yang mungkin silahkan untuk bisa mengirimkan doa bagi agama masing-masing, bagi Islam. Mari kita mengirimkan Al-Fatihah untuk almarhum sebagai Bapak bangsa kita, sebagai Bapak inspirator kita, sebagai Bapak pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi di negeri kita, sehingga saat ini kita bisa sampai saat ini, kondisi saat ini. Namun dalam hati masing-masing, itu kita sama-sama membacakan Al-Fatihah untuk Pak Habibie. Al-Fatihah. Ya, kenal. Terima kasih.
ini pernah berpesan, para almarhum Habibie ini pernah berpesan bahwa kita mesti kuasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya bangsa Indonesia ini meskipun kaya raya, penduduknya banyak, seperti sekarang ini adalah penduduk negara ketiga terbesar di dunia, tapi pada akhirnya kalau kita tidak menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kita akan menjadi bangsa yang selalu akan ketinggalan. Sumber daya alam kita akan habis karena kita tidak memang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kita jual adalah barang-barang mentah, ikan mentah, tanah mentah, kemudian bahan tambang mentah, kemudian semua produk-produk bumi kita dijual dengan mentah, sehingga tidak memberikan nilai berlebih untuk negara kita. Inilah yang pesan Pak Habibie yang kita harus selalu pegang, dan saya mungkin berharap kepada Bapak dan Ibu guru, dari 900 lebih orang yang hadir Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia ini untuk menjadi moto buat Bapak dan Ibu guru, untuk anak-anak kita mengingatkan selalu, kalau bisa tiap hari disampaikan, kuasai ilmu pengetahuan dan teknologi, kuasai ilmu pengetahuan, sama dengan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena lagu Indonesia Raya kita nyanyikan, tapi ilmu pengetahuan dan teknologi kita tidak kuasai, ya kita nanti juga lama-lama akan, bangsa ini tidak akan menjadi bangsa yang besar. Jadi mungkin harus menjadi moto atau apa ya, semacam budaya lah buat Bapak Ibu guru untuk bisa menyampaikan kepada anak-anak setiap hari. Kemudian berikutnya adalah saya ingin di slide berikutnya ini adalah urgensinya IT bagi guru Indonesia. Di salah satu majalah di Caldera News tahun 2020 ini, Februari tahun 2020, maaf kok geser ya, sorry, maaf. Ada ketua tim pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, yaitu anaknya Pak Habibie juga, namanya Dr. Ilham Akbar Habibie. Beliau menyatakan bahwa di masa depan, untuk menjawab perkembangan teknologi yang kian pesat, maka diperlukan literasi atau budaya teknologi. Kemampuan literasi teknologi ini wajib dimiliki oleh para guru. Nah, ini pesan yang saya ingin juga, mungkin sudah ada yang pernah membaca di Caldera News, tapi kalau belum ada yang pernah membaca, hari ini Bapak Ibu sudah tahu bahwa di masa depan, untuk menjawab perkembangan teknologi yang kian pesat, maka diperlukan literasi teknologi. Literasi teknologi itu membudayakan teknologi, terutama teknologi informasi yang saat ini sudah menguasai kita. Nah, kemampuan literasi teknologi ini wajib, saya garis bawahi lagi, wajib dimiliki oleh para guru. Jadi tidak ada lagi guru yang tidak boleh dikatakan dia gaptek dengan handphone, gaptek dengan teknologi, gaptek dengan internet. Tidak ada lagi guru yang mungkin harus seperti itu. Karena kalau untuk ke depan, masa depan negara ini di pundak Bapak Ibu guru semua, maka pesan tadi Pak Ilham ini sebagai Ketua Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional sangat jelas bahwa literasi teknologi ini wajib dimiliki oleh para guru. Nah, sayangnya di Indonesia, PLT Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikbud, yaitu Bapak Gogot Suharwoto, menyatakan bahwa guru Indonesia masih gaptek. Teknologi sulit masuk di ruang kelas untuk mendukung pembelajaran. Penyebabnya adalah karena rendahnya kompetensi guru dalam teknologi informasi dan komunikasi. Saya hanya menyampaikan ini Bapak Ibu guru, data dari Caldera News yang saya yakin ini tidak akan dia karang-karang yang disampaikan ini, karena dia menyebut namanya Bapak PLT Pusat Data, Direktur Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikbud, yaitu Bapak Gogot Suharwoto. Pasti akan dikomplain sama Pak Gogot kalau ini dia tidak mengarang-arang ceritanya oleh Caldera News ini. Nah, kemudian disampaikan juga oleh Pak Gogot bahwa guru yang akrab dengan teknologi kurang 50% dari total guru. Jadi masih di bawah 50% ini Bapak Ibu guru yang masih sudah akrab dengan teknologi. Nah, bagi Bapak Ibu guru yang sudah akrab dengan teknologi, terus tingkatkan, harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi di Indonesia. Mau itu
secara personal mandiri atau secara personal mandiri atau otodidak maupun melalui training atau pelatihan-pelatihan. Bapak dan Ibu guru harus melakukannya. Karena apa? Yang kurang ternyata masih kurang dari 50%. Nah, bagi yang belum betul-betul belum masuk di dalam golongan yang kurang dari 50% ini dari total guru, maka bagaimanapun juga tidak bisa tidak, Bapak harus menyesuaikan. Tidak bisa tidak. Harus ikut beradaptasi dengan perkembangan teknologi, terutama teknologi informatika. Nah, kemudian dari total guru itu ada 4 kriteria, yaitu ada yang baru mengenal teknologi informasi, yang lebih dari 50, yang tadi yang kurang dari 50% itu juga dibagi dengan 4. Satu, ada yang baru mengenal teknologi informasi. Yang kedua adalah mampu mengoperasikan dan mengaplikasikan. Ya, mungkin kita pakai handphone, pakai komputer, udah bisa operasionalkan, bisa mengaplikasikan. Kemudian bahkan sudah ada guru juga yang sudah mampu membuat konten sendiri dan memanfaatkan teknologi, misalnya membuat presentasi untuk anak muridnya, membuat material-material mengajar di dalam sekolah untuk meningkatkan kemampuan dari sistem pembelajarannya. Mereka sudah bisa membuat konten sendiri dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dan yang golongan yang keempat adalah sudah ada guru yang mampu menjadi trainer bagi guru yang lainnya. Nah, ini kita berharap bahwa kalau bapak-bapak dan ibu guru ada yang sudah masuk pada golongan yang keempat ini, sebaiknya bersama-sama melalui Ikatan Guru Indonesia untuk bisa terus memanfaatkan ilmunya ini, menggunakan ilmunya untuk men-sharing kepada guru-guru, baik itu di sekolahnya, baik itu di tingkat desa, di kecamatan, mungkin di kabupaten, atau mungkin provinsi, menjadi trainer bagi guru-guru yang lainnya untuk teknologi informasi. Itu kurang lebih menjadi urgensi IT bagi guru Indonesia. Kemudian, saya sedikit ingin menyampaikan mengenai apa sih teknologi informasi itu. Nah, kalau secara umum, definisi teknologi informasi ini adalah semacam ilmu untuk melakukan perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen. Jadi sistem informasi berbasis komputer yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi sebetulnya teknologi informasi ini kuncinya cuma 2, ada perangkat kerasnya, ada perangkat lunaknya. Kemudian perangkat lunak ini dalam rangka apa? Untuk meningkatkan dan mendukung kualitas informasi untuk setiap lapisan masyarakat secara cepat dan berkualitas. Ini kurang lebih dari definisi secara umum tentang teknologi informasi. Tetapi beberapa ahli mendefinisikan agak berbeda. Misalnya Mikon memberikan definisi bahwa information technology atau teknologi informasi adalah seluruh bentuk teknologi yang digunakan untuk menciptakan, mengubah, menyimpan, dan menggunakan informasi dalam segala bentuknya. Kemudian oleh Lucas ditambahkan definisi oleh Mikon tadi bahwa selain bentuk teknologi informasi tadi untuk menciptakan, untuk mengubah, untuk menyimpan dan menggunakan informasi, juga untuk mengirimkan informasi dalam bentuk elektronik. Itu definisi oleh Lucas. Kemudian oleh William dan Sawyer menyatakan bahwa teknologi yang menggabungkan komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang dapat membawa data, suara, dan video. Nah, ini yang mungkin William dan Sawyer ini yang kita nikmati sekarang ini. Jadi melalui kegiatan seperti sekarang ini, webinar ini, ya mungkin ini yang definisi baru yang telah dikembangkan oleh William dan Sawyer, karena betul-betul sudah advance. Kalau yang di atas masih mungkin pada zaman-zaman dulu. Selanjutnya adalah kemana aja penerapan TI ini dalam berbagai bidang. Ini kalau kita bisa lihat, saya kira semua saya bisa tunjukkan di sini. Ini ada pendidikan, ada kesehatan, ada perbankan, ada pertanian, ada perikanan. Sekarang jual ikan sudah pakai IT semua juga. Perminyakan mencari minyak ini Pak sudah menggunakan ilmu IT nih. Ilmu IT itu untuk perminyakan itu misalnya untuk mendeteksi di mana minyak dengan mengumpulkan data-data. Jadi kayak namanya artificial intelligence sudah sampai ke situ. Kemudian bisnis, saya kira bisnis ini sudah kita bisa dengar, bank sekarang ada transaksi bank dengan dari rumah aja kita mau transfer bank, mau transfer uang ke saudara kita, ke teman kita dari rumah aja, kita tidak perlu ke bank lagi. Itu adalah salah satu daripada kehebatan dari teknologi informasi saat ini. Kemudian bisa riset dan pengembangan. Nah, kalau riset dan pengembangan, karena judulnya hari ini riset dan pengembangan, jadi saya kasih warna yang berbeda.
untuk pendidikan, riset dan pengembangan. Kemudian di bidang kebencanaan, sekarang kita bisa memantau bagaimana longsor dengan teknologi memprediksi cuaca, kapan hujan, kapan matahari bersinar, kapan ada angin kencang. Ini semua sudah berdasarkan kemampuan dari teknologi informasi. Kemudian di teknologi transportasi, bahkan di Jepang misalnya, di negara-negara luar, kereta itu sudah tidak ada yang bawa, semua dikontrol dari ruangan untuk menjalankan kereta, memberhentikan kereta, menjalankan kereta, membuka pintu dan lain sebagainya. Semua sudah dikontrol dibantu dengan teknologi informatika. Nah, gambar yang saya lihat di sini adalah contoh. Ini satu contoh, ini adalah teknologi namanya teknologi mitigasi gempa bumi dan tsunami di Indonesia dan juga di dunia. Kemudian di tempat kami di BPT membuat ini, Bapak Ibu. Ini adalah teknologi untuk memprediksi ketika misalnya ada gempa di bawah laut dan ada tsunami, kita sudah cepat menerimanya di darat. Ini semua bisa terjadi karena teknologi informasi. Komunikasinya nih, kita bisa lihat, ini sensor di bawah laut, kemudian sensor ini mengirim ke bui. Di bui ini adalah apa namanya? Di bui ini adalah di sini ada sistem komunikasinya, menerima data dari dasar laut dari 5.000 kedalaman 5.000 meter naik ke permukaan ini mengirim melalui satelit, kemudian satelit mengirim ke daratan. Itulah teknologi informasi saat ini. Ini adalah, saya kira di sebelah kanan adalah Bapak Ibu guru. Ini contohnya Bapak Ibu guru yang mengajar sekarang. Ibu guru mengajar dengan menggunakan YouTube, menggunakan teknologi kamera, menggunakan teknologi komputer, menggunakan handphone, menggunakan notebook, Wikipedia untuk belajar mencari informasi, kemudian menggunakan Google dan lain sebagainya. Ini adalah diharapkan ini masa depan guru ini seperti ini yang saya tampilkan ini. Jadi guru yang nanti diharapkan di Indonesia ini oleh mungkin menteri sekarang ini, makanya mungkin menteri sekarang ini ditunjuk oleh menteri IT supaya beliau bisa mentransformasi ilmunya, mentransformasi ide-idenya ke Bapak Ibu guru semua dengan cara seperti ini. Anggap aja Bapak Ibu guru di tengah ini dan Bapak Ibu guru menguasai yang di pinggir-pinggir ini. Jadi apapun yang akan berkembang, mau menggunakan YouTube, Bapak Ibu guru bisa. Mau Bapak menggunakan Edmodo, Bapak Ibu blog bisa, dan lain sebagainya. Bapak Google, ini semua harus Ibu dan Bapak kuasai. Apakah itu guru IT, guru matematika, guru bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Semua guru harus menguasai ini, diharapkan ke depannya. Nah, dengan menguasai ini, Indonesia insya Allah akan menghasilkan siswa-siswa yang IT-nya tidak mempunyai siswa yang betul-betul menguasai IT. Ini kita harapkan ke depannya. Jadi inilah Bapak guru, Ibu guru semua posisinya ada di tengah ini, dan yang lain semua ini Bapak Ibu harus kuasai. Memang sulit. Ibu nanti akan bertanya, bagaimana ya? Pasti bisa. Handphone, dari tadinya Ibu tidak bisa menggunakan handphone, Bapak Ibu bisa menggunakan handphone. Bapak Ibu tadinya tidak menggunakan komputer, Bapak Ibu bisa. Dari tadinya tidak bisa searching di internet, tadinya Bapak sudah bisa. Jadi yang belum, pasti Ibu dan Bapak guru bisa. Tinggal mau atau tidak. Saya kira itu. Nah, ini contohnya di dalam riset ini adalah kapal kami nih Bu. Jadi kami mengelola kapal ini. Di kapal inilah semua riset-riset dilakukan dan semuanya kita sharing data-data ke darat, data-data dari kedalaman laut 2.000 misalnya, 5.000 meter kedalaman laut. Tapi kita bisa tahu datanya di atas kapal ini. Itu semua karena teknologi. Sama juga dengan komunikasi. Kita bisa berkomunikasi ke darat tiap hari, mengirim internet dari kapal ke sini, melaporkan apa yang terjadi teman-teman lakukan di laut, kemudian ke kapal ini. Data-data dari kapal dikirimkan, baik itu data-data yang cukup besar maupun yang kecil, bisa dikirimkan dengan teknologi informasi. Inilah yang saat ini terjadi. Jadi, bagaimana lagi? Tidak ada, kita tidak bisa lari dari manapun juga. Nah, kemudian di bawah ini adalah contoh. Sekarang ini semua e-jurnal, buku jurnal, semua buku elektronik jurnal, elektronik buku, semua sudah ada di sini. Jadi, Bapak Ibu guru pun, kalau dulu kita harus masuk perpustakaan untuk membaca, harus menunggu waktu tertentu untuk bisa masuk di perpustakaan dan membaca, harus ambil waktu khusus untuk membaca. Ini tidak ada lagi batasannya sekarang ini dengan teknologi informasi. Jadi, Bapak Ibu guru yang memang harus menguasai bidangnya, seharusnya jauh lebih canggih. Karena apa? Tiap hari Bapak bisa membaca, itu semua ilmu pengetahuan yang di bidang Bapak Ibu semua melalui komputer.
Jadi bahkan ya mohon maaf nih, bahkan dalam keadaan makan pun Bapak Ibu guru bisa belajar. Ya, bahkan untuk istirahat pun di rumah Bapak masih Ibu guru bisa belajar memperkuat ilmunya di bidangnya. Inilah kehebatan TI, teknologi informasi di dalam bidang pendidikan dan juga untuk di sedang pengembangan. Sekarang Ibu mau membaca jurnal-jurnal baru. Saya mau penelitian terbaru mengenai saat ini ada COVID-19. Ibu tinggal masuk di Google, nyari COVID-19. Apa itu COVID-19? Bagaimana bahayanya COVID-19? Apa yang saya harus lakukan sebagai guru untuk mentransfer ilmu COVID kepada anak-anak saya? Ini bisa semua ada di internet. Jadi tidak ada lagi batasan ruang dan waktu sebetulnya untuk membangun pengetahuan Bapak Ibu guru dengan adanya teknologi informatika untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Selanjutnya adalah ini yang peran teknologi informasi dan komunikasi pada sistem pendidikan seperti yang saya sampaikan tadi. Skill dan kompetensi ini jelas-jelas ini ilmunya anak-anak ini bisa ditingkatkan dengan skill dengan kompetensinya dengan peran teknologi. Kemudian infrastruktur pembelajaran. Ini peran teknologi saya kira mungkin di beberapa sekolah yang sudah hebat punya fasilitas yang cukup bagus pasti mempunyai infrastruktur pembelajaran yang cukup memadai dengan teknologi informasi. Kemudian sumber bahan belajar, Ibu bisa ngambil semua ilmu-ilmu dari sini, ilmu apa saja, matematika, bahkan yang namanya, dulu saya diajar sama profesor saya, untuk anak-anak mengerti sesuatu itu, supaya anak-anak suka sama matematika, supaya anak-anak suka sama fisika, anak-anak suka pelajarannya, memang anak-anak selama ini musuh, bawalah anak-anak itu untuk mempelajari secara, istilahnya itu ya, dibawa betul-betul dia memahami, bukan psikologi bahasa ini saya udah lupa ya. Jadi kita harus betul-betul membawa anak itu ke dalam hatinya tentang matematika itu dulu. Jadi jangan dulu kasih 2 tambah 2, 3 tambah 3, tapi dia harus paham dulu bagaimana filosofi dari sebuah mata pelajaran itu dulu Bapak Guru yang harus ajarkan. Nah ini bisa kita belajar dari sini. Ibu bisa mencari filosofi setiap mata pelajaran dengan belajar dari internet sekarang ini yang di Wikipedia, histori untuk setiap mata pelajaran. Itu yang mungkin Bapak Ibu Guru perlu kuasai. Jadi filosofi dari sebuah mata pelajaran itu dulu yang harus dibawa ke anak-anak supaya mereka tertarik untuk mempelajarinya. Kemudian alat bantu dan fasilitas pembelajaran saya kira ini sudah banyak. Sekarang ini Ibu Guru bisa mengajar dengan Zoom, mengajar dengan Webex. Ini saya baru masuk belajar menggunakan Webex juga ini. Biasanya saya menggunakan Zoom. Kemudian mungkin kita lihat WA Group untuk belajar men-sharing kepada anak-anak. Kemudian yang keenam adalah sistem pendukung keputusan. Jadi untuk mengambil keputusan di kantor sekarang itu sudah berkembang dengan sistem misalnya melakukan kuesioner, bagaimana Ibu Guru bisa menggunakan Google isian kuesioner untuk misalnya meminta anak-anak bagaimana hari ini pengajaran saya, apa yang kurang, apa yang bagus. Sehingga dengan data-data dari anak-anak itu menjadi data untuk Ibu dalam 1 bulan bisa memberikan apa sih sesungguhnya kekurangan Ibu di dalam mengajar, sehingga bisa memperbaiki dan membuat anak-anak itu jadi termotivasi, anak-anak itu tidak menjadi musuh buat guru ini udah masuk lagi nih. Nah, itu bagaimana caranya saya kira dengan teknologi sekarang ini bisa digunakan untuk Ibu untuk membuat keputusan-keputusan yang terbaik di dalam sistem proses belajar mengajar. Kemudian ini beberapa penyampaian materi ajar berbasis di teknologi informatika. Misalnya di soft copy itu ada sekarang e-book, ada slide presentasi, kemudian ada dokumen elektronik dan lainnya. Kemudian untuk video pembelajaran saya kira sudah ada YouTube, ada Udemy, ada Khan Academy dan macam-macam ya. Itu banyak sekali dan Ibu bisa manfaatkan nanti banyak aplikasi-aplikasi ataupun software-software untuk di dalam mengembangkan untuk proses penyampaian materi ajar berbasis TI. Misalnya seperti YouTube, Ibu mengajar, Ibu mengajar di rumah karena tidak bisa ke sekolah, anak-anak saya kasih YouTube, silakan pelajari, ya kan? Jadi tetap namanya proses pembelajaran itu berlangsung di sekolah. Saya kira anak-anak juga akan menyesuaikan YouTube misalnya, atau bisa dengan menggunakan Zoom, atau bisa menggunakan dengan seperti Webex sekarang ini. Tapi kalau paling tidak semua banyak pilihan-pilihan lah istilahnya, banyak pilihan-pilihan untuk tetap proses belajar mengajar itu berjalan. Kemudian ada virtual itu ada Google Meet, ada Microsoft Teams, ada Zoom ya. Seperti sekarang ini virtual Zoom ya. Kalau untuk video pembelajaran ya bisa membuat YouTube, bisa membuat video kemudian di-sharing. Nah saya kira untuk soft copy itu yang seperti sampaikan tadi bisa membuat slide presentasi dikirim ke anak-anak melalui WA
bisa dikirim slide presentasinya melalui internet, kemudian dikasih e-book, Pak Ibu bisa membuat buku dengan elektronik, kemudian PDF-nya dikasih ke anak-anak untuk mereka pelajari. Jadi tidak ada alasan untuk tidak tetap belajar di kondisi saat ini. Nah, ini contoh penyampaian materi berbasis ajar ya. Sama dengan saya sampaikan tadi, ada Zoom, ada YouTube, kemudian ada PowerPoint yang Ibu bisa buat. Dan itu tentunya perlu harus Ibu kuasai. Saya yakin Bapak Ibu guru ini seluruh Indonesia sudah pasti belajar ini, dan dengan kondisi sekarang ini tidak ada lagi untuk alasan untuk tidak mengajar, tetap mengajar untuk anak-anak. Kalau infrastruktur yang memang yang menjadi kendala di sekolah kami juga begitu. Ketika kita berbicara bagaimana anak-anak, nah ini memang akan menjadi salah satu juga kendala lagi untuk anak-anak. Kita bicarakan bersama dengan komite misalnya, kemudian berbicara dengan orang tua misalnya, atau mungkin sampai ke dinas pendidikan untuk mencari solusi jika ada masalah-masalah yang membuat anak-anak kesulitan di dalam menerima ini. Tetapi paling tidak di ibu guru dulu sudah tidak ada masalah, bahwa proses yang harus dilakukan seperti ini ibu sudah lakukan. Nah, sekarang masalah satu sudah selesai, kemudian masalah berikutnya adalah bagaimana apa yang ibu kuasai ini bisa sampai ke anak-anak. Nah, berikutnya itu adalah urusan lain yang mungkin ibu tidak mungkin bisa menyelesaikan sendiri, tapi itu adalah sekolah yang harus ikut berkontribusi, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua komite, para orang tua, kemudian untuk mencari solusi masalah itu. Jadi paling tidak satu masalah sudah selesai dulu, bahwa ibu menguasai semua informasi penyampaian materi ajar ibu sudah siap dengan teknologi informasi. Nah, kemudian ini adalah contoh untuk referensi. Ibu bisa mencari referensi untuk peningkatan kualitas materi anak-anak ya. Ini ada Google Scholar. Ini kemudian ada, ini contoh Wikipedia. Ketika ibu bisa mempelajari, mencari tadi dasar-dasar ilmu pengetahuan, apa sih, kenapa sih itu misalnya listrik ditemukan, Thomas Alva Edison, bagaimana historinya. Nah, ini kan dengan ini ibu bisa belajar, tidak perlu ke perpustakaan. Kemudian ada lagi yang namanya Google, yang sekarang kan kita lihat di aplikasi kita di handphone kita yang sudah canggih-canggih. Saya kira Bapak Ibu guru ini handphone sudah canggih-canggih semua. Ini kan Google sudah pasti menjadi makanan sehari-hari untuk bisa belajar, mengembangkan ilmu pengetahuannya lagi. Kemudian ada Wikipedia, ada IEE, ini sekarang ini sudah mulai juga ini, mulai marak untuk membuat ilmu-ilmu publikasi hasil penelitian yang sederhana, gampang dibaca oleh pembaca. Ada juga di IEE. Nggak mau jalan. Halo, masih jalan nggak Pak? Halo, masih ya? Masih pencarian referensi terbaca Pak. Pencarian referensi. Oke. Ini adalah pencarian referensi untuk peningkatan kualitas materi berbasis TI ya. Yang seperti yang sampaikan tadi, ada Google untuk mencari referensi materi yang digunakan untuk mengajar. Kemudian juga ada Google Scholar untuk mencari tesis atau paper mengenai paham suatu ilmu. Ini juga bisa ada, yang saya kira Bapak Ibu guru juga bisa menggunakan, dan itu sangat gampang bisa masuk ini, tinggal mendownload dia punya aplikasinya. Kemudian ada Wikipedia itu mencari informasi, sebuah pengertian dari asal muasal dari suatu ilmu pengetahuan ataupun histori dari satu ilmu pengetahuan. Kemudian ini kok lambat tuh. Maaf Pak. Ini dia. Nah, kemudian mendukung kebutuhan evaluasi belajar, ini juga saya kira teknologi informasi yang saat ini ada ya, yang lagi banyak berkembang di TI yang sekarang ini banyak digunakan. Misalnya dalam soal-soal multiple choice ada ada fasilitasnya. Kemudian untuk Google Classroom, ini saya kira mungkin sudah banyak yang menggunakan. Kemudian ada Android Pencil, ini juga untuk anak-anak, terutama yang anak-anak yang tidak punya komputer di rumah bisa menggunakan Android mereka. Nah, ini untuk menunjukkan evaluasi sebuah pembelajaran secara digital, seperti ujian, ada quiz, ada jenis evaluasi lainnya. Nah, ini ada beberapa contoh, Google Form, Classroom, Kahoot, dan Google. Nah, ini mendukung kebutuhan evaluasi pembelajaran ya. Saya sampaikan tadi, ini bisa Ibu untuk mengisi, kemudian ada yang platform penyediaan materi hingga evaluasi secara daring. Kemudian untuk terakhir, penutup dari saya, Bapak Ibu guru sekalian yang saya hormati dan saya banggakan,
ada 3 hal dalam saya ingin sampaikan dalam penutup dari materi saya adalah pertama, untuk menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan nasional dalam suasana new normal saat ini. Maka dalam sistem pembelajaran maupun evaluasi siswa, budaya teknologi informasi atau iterasi teknologi informasi di sekolah harus terus dibangun secara berkelanjutan. Tidak boleh tidak. Termasuk meningkatkan sarana prasarana belajar mengajar berbasis IT serta skill para guru di bidang penerapan IT. Ini mungkin catatan saya. Jadi untuk kita bisa terus menjaga mutu pendidikan pada kondisi sekarang, tidak ada alasan lagi kecuali dalam waktu dekat Bapak Ibu guru semua harus masuk dan memperkuat ilmu IT-nya. Karena hanya inilah yang bisa membuat pendidikan kita masih tetap jalan dan kualitasnya masih tetap terjaga. Yang kedua adalah untuk mengakselerasi pengembangan iterasi teknologi informasi di sekolah, maka tentu diperlukan kerjasama. Tidak cukup dengan Bapak Ibu guru yang akan menyelesaikan masalah ini. Kerjasama dan dukungan pemerintah pusat terutama, saya kira dengan Pak Menteri sekarang yang orang IT, saya berharap bahwa beliau betul-betul memperhatikan masalah teknologi informasi ini dan ada yang membantu beliau untuk mentransformasi ide ini sampai ke daerah-daerah, ke desa-desa. Nah, kalau beliau mengajak saya sih saya mau pindah ke situ. Kemudian pemerintah daerah, kemudian harus terlibat juga pemerintah daerah, harus terlibat juga sekolah, dalam hal ini kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, dan tentunya adalah komite. Komite ini sangat berperan karena mereka lah juga bisa mensupport secara langsung apa yang terjadi di sekolah. Tentunya komite yang dalam hal ini punya nawaitu atau punya keinginan untuk membangun di sekolah masing-masing. Mungkin yang ada di Jawa Barat, Bapak Ibu bisa belajar ke tempat SMA 10, bagaimana kami dengan Ibu Kepala Sekolah bersama-sama membangun sekolah dari nol sampai Ibu saat ini bisa ngelihat ke sana, dan mungkin ke depannya akan masuk juga di dalam pengembangan TI di sekolah itu. Ini menjadi contoh untuk benar-benar kita bagaimana bekerja sama sebagai komite dan sekolah, bukan untuk merecotin sekolah, tapi memberikan solusi terhadap persoalan yang terjadi di sekolah sebagai wakil orang tua. Jadi harus memang kuat di komite itu. Dan saya kira undang-undangnya sudah jelas bahwa komite sekolah harus ada. Tapi komite yang mana? Nah, ini yang perlu menjadi perhatian juga sekolah untuk membangun pengembangan literasi TI ini, bahwa komite dan sekolah itu menjadi fondasi utama. Walaupun yang lain itu adalah pemerintah daerah, pasti tentunya juga kita pasti membutuhkan dukungan dan termasuk pemerintah pusat. Kemudian yang terakhir adalah untuk menumbuhkan literasi atau budaya meneliti bagi guru dan siswa, maka penguasaan teknologi informasi sangat penting bagi guru maupun siswa. Jadi dengan adanya sekarang teknologi informatika yang sampai ke desa-desa ini, saya kira masalah riset, masalah penelitian itu pasti akan menarik sebetulnya. Bisa kita membuat siswa menarik, tertarik, kemudian termasuk juga guru-guru untuk tertarik, karena mungkin dengan banyak membaca, oh ada sesuatu yang aneh, oh karena penelitian itu memang basisnya adalah sesuatu yang tidak ada yang sesuatu yang masih menjadi tanda tanya atau hipotesis, menjadi sesuatu yang kita ingin tahu. Nah, itulah basisnya. Sehingga dengan teknologi informasi sekarang yang ada, saya kira itu semua akan bisa kita tumbuhkan di sekolah. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan, Bapak Ibu guru sekalian yang saya banggakan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang, dan kalau ada salah itu datang dari saya. Kalau ada benar, ya mohon diterima dengan baik, dan mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi secara langsung. Saya di Jakarta di BPPT Jalan Tamrin lantai 12. Nah, silakan ibu-ibu kalau pada datang, bapak-bapak guru bisa datang kalau ini. Dan saya kebetulan tinggal di Depok, dan kebetulan saya masih komite sekolah SMA Negeri 10 Depok, yang saya tetap sampai sekarang bina juga bersama dengan kepala sekolah dan unsur sekolah. Demikian Pak Mulis dan teman-teman Bapak Ibu guru Umar Bakri. Mudah-mudahan ibu semua tetap menjadi Umar Bakri, jangan terpengaruh dengan perkembangan saat ini. Memang tuntutan kebutuhan itu menjadi utama bagi Bapak guru. Saya anak guru, Pak. Saya anak guru, saya dibesarkan oleh saya kalau ingat Bapak-bapak semua, saya ingat bagaimana pengorbanan seorang guru.
menyekolahkan anak-anaknya. Mohon maaf, saya nggak kuat Pak. Saya adalah anak seorang guru agama SD, yang bapak saya sudah pensiun. Tetapi saya bangga dengan apa yang bapak saya berikan kepada saya, dan beliau ajarkan kepada saya. Tentunya karena dia menjadi seorang guru, seperti guru Umar Bakri, bahwa pengabdian adalah hal yang utama dalam hidupnya. Pengabdian adalah utama dalam hidupnya. Memang pahit kita jalani Pak Bapak Ibu guru semua, karena Bapak Ibu guru saya tahu memang berat saat ini, tuntutan ekonomi sangat tinggi, tapi memang gaji guru juga pas-pas. Tapi yakinlah Ibu guru bahwa apa yang terjadi yang saya alami dengan orang tua saya, seorang guru agama yang memang mengajarkan saya kejujuran, yang mengajarkan saya untuk hidup sederhana, dan saya bawa sampai sekarang. Dan mungkin saya bisa sekolah di luar negeri kemana-mana tanpa biaya dari orang tua. Itu semua karena balasan Allah dan Tuhan kepada orang tua saya atas pengabdiannya menjadi guru. Jadi saya berharap Bapak Ibu guru semua bisa menjadikan apa yang terjadi terhadap orang tua saya juga insya Allah akan Bapak dapatkan. Kalaupun Bapak Ibu guru saat ini memang tidak pas-pas dalam hidupnya pas-pas untuk memberikan kepada keluarga, tapi saya berharap dan berdoa mudah-mudahan anak-anak ibu akan jauh dari apa yang ibu bapak semua dapatkan dengan pengorbanan bapak dan ibu guru dengan mengajar sebagai guru Umar Bakri. Itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi saya bangga sama bapak dan ibu guru semua. Bagaimanapun saya termasuk adalah hasil dari didikan bapak ibu guru, dan mudah-mudahan kedepannya guru-guru yang pernah mengajarkan saya waktu saya SD, SMP, SMA, kemudian saya ke universitas, tetap sama dengan Bapak Ibu guru yang hadir pada saat ini. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertahankan Bapak Ibu guru jiwa Umar Bakri, tapi menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian, Pak Muli, silakan diambil alih kembali. Dinda Yudi. Bunda Tantri mungkin. Sudah, Kak. Ya, Sudah. Tanya jawab. Tanya jawab. Ada 3 pertanyaan, Bapak. Ini yang pertama dari Bapak Tosim Awaludin SPD. Pertanyaan yang pertama, bagaimana solusi ketika menghadapi rekan guru yang kurang menguasai IT? Mungkin Bapak punya kasus yang sama di tempat Bapak kerja. Lalu solusinya seperti apa, Bapak? Pertanyaan yang pertama. Oke, Bu. Saya langsung jawab aja, Bu, ya. Saya langsung jawab satu-satu ya, Bu Yudi. Ya. Boleh ya? Boleh. Ya, itu memang kendala saat ini. Tadi juga disampaikan, diakui oleh dari Mendikbud tadi ya, Bu, ya. Bahwa memang kurang dari 50% guru yang menguasai IT. Tapi untuk belajar, saya yakin untuk menjadi guru itu bukan hal yang juga gampang. Ibu menjadi guru itu berarti ibu orang pintar semua. Bapak ibu guru itu menjadi orang yang terpilih. Di antara semua orang, pasti karena ibu terpilih bisa menjadi bapak dan ibu guru. Untuk belajar IT itu memang hanya membutuhkan setiap hari rutin kita untuk mengutak-atik error dan bertanya kepada orang-orang di sekitar kita. Saya kira dengan itu yang dilakukan, nanti lama-lama ibu guru, bapak ibu guru juga akan menguasai. Belajar, buka komputer, kalau bapak ibu punya komputer, sambung ke internet, buka internet, dan tentunya pasti perlu perlu pelatihan. Nah, saya berharap sebetulnya Ikatan Guru Indonesia ini memfasilitasi mungkin untuk kedepannya ya. Ini saat seperti ini saya kira Pak Idris bagus ini. Ini kan untuk membuka wawasan dulu ya. Tetapi untuk meningkatkan skill tentunya tetap harus ada pelatihan khusus untuk belajar untuk membuka internet, mencari di search engine misalnya, mencari memanfaatkan IT ini untuk membantu Bapak Ibu guru semua. Itu perlu pendidikan tambahan. Saya kira IGI Takalar ataupun IGI di Indonesia perlu membuat program dan usulan kepada Mendikbud untuk pendidikan IT ini menjadi program utama di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia. Memang butuh waktu, tapi nggak masalah, Bu. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Karena tadi sudah dinyatakan bahwa anaknya Pak Bibi sendiri menyatakan bahwa guru wajib menguasai literasi teknologi, literasi
IT itu wajib bagi guru. Jadi harusnya dengan kata-kata tadi itu, ya kalau misalnya Bapak Menteri mendengarkan ini dan saya jadi Bapak Menteri, saya pun akan menjadikan ini menjadi program utama dalam 5 tahun ke depan. Untuk sampai ke SD, guru-guru itu harus menguasai IT. Saya kira itu penting menurut saya, karena dalam masuk ke new era ini, ya itu yang dibutuhkan, tidak bisa tidak gitu. Jadi Bapak harus sekarang ini kalau memang belum ada pelatihan-pelatihan itu, ya mungkin sendiri aja, otodidak aja. Otodidak untuk belajar. Saya sendiri Bu, selama ini bidang saya kan lain ya. Saya juga termasuk tidak pernah mengenal internet waktu saya kuliah. Tapi ya saya harus belajar sendiri. Kemudian mungkin dengan saya kuliah selama ini, perjalanan saya kuliah, saya bisa menambahkan ilmu saya. Dan baru sekarang ini saya kuliah pendek dengan ITB itu untuk belajar tentang transformasi digital. Karena memang tuntutan kebutuhan kantor itu, leader itu, selevel kepala sekolah itu saat ini menurut saya, setiap kepala sekolah itu wajib menguasai IT. Tidak bisa jadi kepala sekolah kalau tidak menguasai IT. Menurut saya itu harus dipersyaratkan untuk kedepannya. Karena ya tidak bisa lagi kita lari dari kenyataan seperti itu. Nah, kenapa pelatihan yang saya jalani sekarang ini ya namanya pelatihan tentang leader transformasi digital. Jadi seorang pimpinan itu harus menguasai transformasi digital. Karena kalau pimpinannya sendiri tidak mengerti IT-nya, bagaimana di dalamnya mau dibuat sekolahnya untuk menguasai IT? Kepala sekolah sendiri tidak tertarik, ya wakil kepala sekolah sendiri tidak tertarik. Nah, oleh karena itu memang level yang pertama yang harus diberikan dulu ilmu ini, paling tidak ilmu pendahuluan untuk IT itu, bagaimana fungsi IT adalah level kepala sekolah, level wakil kepala sekolah. Kemudian dari situlah lahir program-program untuk menjadikan semua guru-guru untuk menguasai IT. Tapi kalau tadi pertanyaan yang inti adalah belajar sendiri-sendiri aja dulu Pak. Kalau memang belum tahu, yakin insya Allah tidak cepat kok itu. Cepat itu Pak. Terima kasih Pak. Itu aja Bu. Nah, terima kasih Bapak. Berarti ini tadi kuncinya adalah kita tetap harus belajar sendiri ya Pak ya? Iya, harus belajar. Ya. Untuk pertanyaan kedua dari Bapak Mutahara, bagaimana meningkatkan semangat belajar siswa dalam penggunaan IT dalam proses pembelajaran? Oke. Itu menarik pertanyaan. Ya Pak, itu bagus sekali pertanyaannya Bapak itu. Mungkin dengan kondisi sekarang ini, pertama memang kalau anak-anak siswa sekarang ini kan milenial sebetulnya. Mereka itu memang sudah menguasai handphone. Sayangnya handphone itu masih banyak digunakan oleh anak-anak kita itu kepada hal-hal yang belum untuk ke hal-hal yang tadi untuk pendidikan, untuk sekolah ya. Dia hanya akan menggunakan kalau terpaksa karena gurunya mengasih tugas. Nah, sebetulnya menurut saya kalau melihat kondisi sekarang ini perkembangan IT di seluruh Indonesia, misalnya sampai ke pedesaan orang bisa internet ya. Memang tantangan yang utama itu kan sebetulnya adalah apakah semua anak-anak bisa. Andai saja misalnya orang tua itu, anak-anak siswa itu sebetulnya mendukung untuk bahwa akan kami fasilitasi anak-anak saya semua misalnya untuk belajar IT, untuk punya fasilitas untuk IT dengan untuk belajar ke sekolah, maka sebetulnya itu adalah guru yang harus lebih banyak memberikan tugas sebetulnya. Tapi tugasnya itu tugas kepada anak-anak itu yang sebetulnya tidak perlu terlalu dipaksa juga. Tugas yang buat menarik dia. Misalnya sekarang lagi liburan, kasih tugas misalnya kimia, bagaimana kimia hubungannya dengan COVID, bagaimana biologi hubungannya dengan COVID, bagaimana misalnya ekonomi dengan COVID, bagaimana histori. Mohon maaf ini keganggu ya, ada yang on ya, keganggu, ada yang suara mobil ya, tolong dimatiin dulu ya, enggak. Ada suara mobil di luar. Ada, tolong matiin dulu yang lain. Silahkan. Iya. Ya. Jadi semua hal-hal yang saat ini terjadi itu diarahkan siswa untuk bisa dikasih tugas yang berhubungan dengan apa yang terjadi saat ini. Jadi mereka pun nonton TV yang berkait dengan COVID, mereka akan belajar. Mereka pun akan berkomunikasi dengan temannya WA itu karena dia akan selalu dapat sharing-sharing tentang COVID. Nah, ketika dikasih tugas misalnya bagaimana aspek sosial,
bagaimana aspek ekonomi, bagaimana aspek ilmu pengetahuan dengan COVID ini, bagaimana aspek dari matematika misalnya disuruh mencari hubungannya matematika dengan COVID, dan bisa menghitung bunga tabel-tabel atau dan saya kira itu awalnya dulu Pak. Kalau itu sudah bisa dibuat itu, maka saya yakin anak-anak akan tertarik buat mereka. Karena ya kondisi sekarang yang banyak lagi berkembang. Bagaimana misalnya untuk dari ilmu matematika, ilmu biologi, ilmu kimia dengan apa yang terjadi saat ini. Nah itu baru dari COVID. Kemudian dari hal-hal yang lain misalnya, bagaimana aspek COVID terhadap perkembangan ekonomi, bagaimana hubungannya dengan pertanian, perkembangan pertanian, sistem. Saya kira itu akan membuat menarik itu, dan itu betul-betul anak-anak akan semakin tertarik untuk banyak waktunya untuk belajar. Saya kira mungkin itu, jadi untuk menumbuhkan ketertarikan itu memang tugasnya Bapak Ibu guru ya, supaya membuat tugas-tugas itu jangan sampai menjadi anak-anak itu menjadi beban ke mereka. Saya kira saya mungkin bisa mengasih analogi ya. Analoginya itu kadang-kadang begini. Ada analogi kadang-kadang itu begini. Saya dulu orang yang tidak suka dengan pelajaran kimia ya, termasuk kimia. Ini saya bisa sharing ke ibu-ibu ya. Tetapi akhirnya saya suka setelah guru saya itu menjelaskan filosofi. Kenapa kita perlu belajar kimia? Nah, memang ini tugas guru untuk mencari istilahnya ya, mencari cara-cara jitu. Cara-cara jitu untuk membawa anak-anak itu lebih tertarik kepada sesuatu. Kalau ketertarikan anak-anak untuk IT, saya kira saat ini bisa ini ya, ada balik ya. Suaranya ini, Boy. Suaranya double ya. Suaranya Halo? satu kok, Pak. Suaranya bagus satu. Ya, di saya kebalik, Bu. Ada yang kebalik suara nih, ada yang jadi nggak bisa ini. Double. Sudah bagus Pak sekarang. Ya, ini Sudah bagus. Iya, ini bagus nih. Ya, jadi kalau pertanyaan tadi itu bagaimana membuat anak-anak bisa tertarik dengan tadi IT ya, kalau nggak ada pertanyaan, saya kira anak-anak sekarang sebenarnya sudah tertarik dengan IT. Cuma belum dia memanfaatkan IT itu untuk yang berhubungan dengan hal-hal yang sekolah. Nah, tugas guru di sekolah untuk memberikan tugas yang menggunakan IT, dan IT yang dia gunakan itu adalah IT yang setiap hari mempengaruhi dia punya otak. Misalnya kasus-kasus yang terjadi, misalnya kasus saat ini ya ada COVID misalnya. Kemudian hal-hal yang lain. Misalnya aspek politik, misalnya bagaimana, saya kira ibu guru dan bapak guru lebih tahu lah. Tapi dibuat tugas itu untuk mencari anak-anak itu dengan apa yang terjadi saat ini di TV, misalnya, kan itu bagian dari IT juga. Di internet yang lagi booming, di WA yang selalu sharing-sharing informasi. Nah, kemudian dia sendiri bisa dari berita-berita di koran digital itu isu-isu yang muncul. Saya kira itu akan membuat anak-anak akan tertarik. Jadi jangan disuruh menghitung matematika mungkin kalau model matematika integral misalnya, tapi mungkin kira-kira Bapak guru matematika yang integral yang hubungannya dengan coba menggunakan integral dengan menghitung kira-kira COVID di provinsi ini atau di kecamatan ini. Saya kira Bapak kan lebih paham ya matematika, bagaimana aplikasi integral misalnya, aplikasi persamaan diferensial misalnya. Nah, saya kira sekarang itu yang menarik adalah anak-anak ini Pak, harus Bapak Ibu diajarkan untuk aplikasi sebuah ilmu. Karena itu filosofinya. Kalau dia belajar menghafal, tapi dia tidak tahu apa sih sebetulnya yang saya hafal ini. Itu yang membuat kebosanan. Tapi ketika ibu dari mulai mengajar pertama dulu, ada bab anak-anak, ada bab tentang misalnya istilahnya biologi misalnya, hutan belantara, hutan yang alami. Nah, mungkin ibu jelaskan mungkin dari awal dulu tuh. Kasih contoh misalnya ditunjukkan gambar. Nih, salah satu hutan yang muncul di daerah mana nih, di Amerika Latin tuh. Oh, ini nih, dilihat tuh, di Afrika, mereka kekeringan. Mereka itu orang-orangnya banyak yang kena banjir, tiba-tiba datang. Mungkin anak-anak akan mulai tertarik. Oh, itu ya. Jadi aplikasinya dulu, kemudian ibu masuk ke dalam ilmu dasarnya. Mungkin itu yang saya bisa kasih Bu, kira-kira ya. Mudah-mudahan sih benar itu cara gitu saya, tapi intinya dengan IT sekarang ini anak sudah punya kemampuan, tinggal kasih tugas saja. Jadi tugas yang dari sekolah itu harus banyak kepada mereka karena di rumah banyak waktu.
Nah di rumah itu mungkin tentunya orang tua juga harus dikasih tahu bahwa anak-anak itu diberikan tugas, tolong disupport mengenai internet di rumah gitu, atau mungkin handphone dengan kuota misalnya. Jadi tetap harus jalan lah. Ya, saya kira Bapak dan Ibu bisa lebih tahu kondisi masing-masing di wilayahnya ya. Karena saya sendiri di SMA 10 aja kemarin setelah kami rapat dengan kepala sekolah, berapa murid yang yang melapor kesulitan dengan tugas belajar di rumah. Nah itu disampaikan oleh Ibu kepala sekolah. Solusinya bagaimana Bu? Nah, begini kita bantu dari sekolah kayak begini. Jadi ya itulah fungsi sebetulnya itu kita ada komite dan ada sekolah itu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Tapi visi dan misi kita harus jelas mau dibawa kemana sekolah ini. Itu Bu, makasih Bu. Kurang lebih dari saya, mungkin ada yang lain. Nah, terima kasih Bapak. Ini jawaban untuk kedua, yaitu memberi tugas sesuai dengan keadaan dan tidak membebani siswa. Itu intinya ya Bapak ya. Pertanyaan ketiga, ya kita lanjut pertanyaan ketiga dari Bapak Dr. Andes Abdul Mudafir. Bagaimana menurut Bapak mapel TIK di jenjang SMP untuk beberapa tahun terakhir tidak dimasukkan lagi sebagai mapel wajib dan juga tidak terhitung jumlah jam mengajar dalam perhitungan jam wajib bagi guru sertifikasi? Pertanyaannya ini saya kira bagus karena apa? Ini kan sesuatu yang diambil keputusan. Saya ingat juga betul di SMA 10 itu dulu ilmu tentang TIK itu sudah hilang itu Bu di sekolah itu. Nah dengan kondisi sekarang ini kan waktu itu kan belum ada COVID ya. Sekarang ini menyadarkan kita semua bahwa ilmu TIK itu adalah ilmu yang sangat penting di dalam kehidupan apapun. Jadi kalau misalnya bisa dikembalikan itu, kembali ke sekolah, saya kira pelajaran TIK itu adalah pelajaran yang saat ini dibutuhkan di sekolah. Kalau perlu jamnya lebih ditambah, gurunya mungkin ditambah. Karena selain untuk nanti guru itu bisa mengajarkan kepada anak-anak, juga bisa men-sharing ilmu-ilmu TIK-nya itu kepada guru-guru yang lain. Karena sudah tidak bisa lagi. Jadi saya kira dengan tadi kita sampaikan oleh Pak Ilham tadi itu, saya kira buat saya itu menjadi acuan bahwa ilmu TIK di sekolah itu harus ada, wajib ada. Kalau perlu mungkin jumlahnya harus lebih banyak, jumlah jamnya. Karena ini akan mensupport proses belajar mengajar, mensupport memberikan wawasan kepada anak juga ya, skillnya anak-anak yang nanti setelah dia tamat dari sekolah itu, saya kira untuk kedepannya juga akan terus akan meningkat. Misalnya tadi di SMP. Di SMP itu dengan ada pelajaran itu kan paling tidak introduction mengenai TI. Kemudian masuk di SMA atau SMK kan akan lebih meningkat lagi. Mungkin di perguruan tinggi juga akan meningkat lagi. Nah, saya sendiri, anak saya itu Bu, kebetulan di teknologi informasi di Telkom. Nah, saya tidak pernah menyuruh anak saya, kamu harus, memang dia sendiri yang dari mulai SMP, SMA itu, dia tadinya suka main game, waktu SMP, dia suka main game di ini, kemudian dia menarik buat dia, masuk di SMA, dia ketemu guru yang di TIK itu, di SMA-nya itu memang sama guru TIK, dan dia bisa belajar dari bapak itu. Kemudian setelah lulus SMA dia lanjutkan lagi, saya mau masuk kuliah TI Pak, teknologi informatika, saya nggak mau kuliah sekolah yang lain, kuliah yang lain. Nah saya biarkan itu. Nah sekarang dia sudah kuliah di Bandung semester 3, semester 5 di teknologi informatika. Jadi saya tidak termasuk orang yang mendukung, karena saya terus terang sebelum ini lagi bumi-buminya di teknologi transformasi digital, teknologi informasi berkembang di Indonesia. Sekarang saya informasi ke Bapak Ibu guru sekarang ya, betapa negara ini begitu membangun yang namanya teknologi informasi. Ada yang namanya Palapa Ring Timur. Palapa Ring Timur itu adalah negara membangun kabel-kabel dari mulai Sabang sampai Merauke, kabel bawah laut. Mana kabel-kabel itu tujuannya adalah untuk mempercepat internet di seluruh wilayah Indonesia. Itu artinya apa? Investasinya cukup mahal, ya puluhan triliun mungkin harus diinvestasi oleh negara. Artinya ke depannya teknologi informatika itu akan menjadi kebutuhan, akan menjadi tuntutan. Karena yang akan menyambungkan kita teknologi inilah. Baik itu menyambungkan untuk Indonesia sendiri maupun yang akan menyambungkan ke dunia. Dan termasuk mungkin di dalam inovasi dalam bisnis ya. Kita lihat sekarang ibu-ibu, bapak guru semua. Bagaimana anak-anak yang mungkin hanya menguasai teknologi informasi bekerja di rumah bisa menghasilkan ratusan juta, bisa menghasilkan miliaran setiap bulan. Ini karena teknologi informasi. Jadi saya kira teknologi informasi bukan lagi sesuatu yang
yang menjadi tapi menjadi tuntutan. Jadi kalau bisa, kalau mungkin ada di sini yang hadir adalah bapak-bapak dari dinas ya, mungkin yang bisa ataupun dari pusat, saya kira dengan menempatkan presiden itu Pak Menteri itu orang IT, itu menunjukkan bahwa IT itu akan terus dikobarkan di Indonesia ini di sekolah-sekolah. Jadi menurut saya harus dikembalikan tadi di SMP, mungkin bahkan sampai ke SD udah mulai ada pendidikan IT. Meskipun itu pengantar-pengantar saja, tapi paling tidak itu sudah mulai anak-anak mengenal itu. Jadi karena kalau misalnya dia tidak mengenal bagaimana IT itu misalnya SD, sementara di luar itu mereka sudah bisa megang handphone, akhirnya handphone itu bukan memberikan sumber pendidik, tapi menghancurkan bagi dia. Tapi kalau dengan mereka tahu ilmu itu, maka saya yakin mereka juga bisa mengurangi dampak-dampak dari memegang handphone misalnya, atau TV misalnya, atau internet misalnya, sebagai bagian dari IT yang terjadi di masyarakat ini sudah tidak bisa kita tolak lagi. Saya kira itu, Bu. Mungkin yang raise hand dulu, Bu. Pak Samsudin. Umi. Ya, gimana Pak Muklis? Kita berikan kesempatan yang raise hand dulu. Oh ya, yang raise hand dulu. Baik, habis raise hand yang di live streaming sudah saya kirim di grup ya. Sekarang siapa? Pak Samsudin. Ya, Pak Samsudin. Ya. Tunggu dulu lagi. Halo. Ya, halo. Silakan Bapak. Ya, tunggu dulu. Halo. Ya. Oh, mungkin Pak Samsudinnya nanti dulu katanya. Silakan. Bu Tantri siapa? Oh, kita ambil dari YouTube dulu ya, Bu ya. Ya, YouTube aja dulu. Ya, dari Bapak Suparman Rohman ya. Dari Jakarta Utara. Apa indikator keberhasilan guru dan siswa dalam menerapkan pembelajaran berbasis TI jika dikaitkan dengan pendidikan penguatan karakter, Bapak? Aduh, pertanyaan panjang sekali ya. Bisa diulangi. Jadi ulangi, Bu. Intinya. Apa indikator keberhasilan guru dan siswa dalam menerapkan pembelajaran berbasis TI jika dikaitkan dengan pendidikan penguatan karakter? Indikator untuk keberhasilan guru dan siswa, Bapak, ini indikator. Oke. Dengan karakter sebetulnya, Bu. Yang karakter itu saya kurang paham agak sedikit. Karakter itu maksudnya karakter apa yang dimaksud ya? Bisa dia ini ya, Bu? Maksudnya Pak, Karakter apa bisa, Bu, di kerja? karakter yang Ya, penguatan karakter. karakter yang di sekolah, Pak, yang misalkan dia perilakunya bagus kalau dia menggunakan IT, artinya di Oke, paham. Iya, paham. Ya, sebetulnya kan begini. Kalau kita bisa perhatikan anak-anak kita di rumah, ya, ketika mereka menggunakan handphone sebetulnya, kita bisa lihat di handphone itu mereka itu menggunakan handphone itu apa? Ternyata handphone itu dia gunakan untuk nonton YouTube Korea misalnya, nonton hal-hal yang tidak berhubungan dengan sekolah misalnya. Itu kan berarti kan dia menguasai sebetulnya ilmu IT, karena dia bisa menggunakan YouTube, dia bisa menggunakan men-search sesuatu di Google, dia bisa men-search sesuatu menggunakan internet dan lain sebagainya melalui handphone. Ya. Nah, kemudian kira-kira bagaimana kita bisa melihat itu indikatornya? Indikatornya itu adalah ketika anak kita, murid-murid yang kita berikan tugas itu, misalnya dia melakukannya sendiri, dari tugas-tugas itu dengan menyelesaikan semua tugas-tugas yang diberikan itu dengan basisnya IT misalnya, mengerjakan pekerjaan itu dengan dia menggunakan teknologi informasi yang ada sekarang ini, berarti kita bisa katakan bahwa
guru tadi yang memberikan tugas itu dengan kamu kerjain tugas ini, kamu bisa menggunakan Google Scholar, kamu menggunakan Wikipedia, kamu menggunakan Google Search Engine, kamu menggunakan YouTube, buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Dan ternyata anak-anak itu mampu melakukannya, maka indikatornya adalah bahwa anak-anak itu bisa menggunakan TI. Oke? Itu. Kalau terkait masalah karakter sebetulnya, kita tidak bisa sekarang ini melarang anak-anak untuk tidak menggunakan misalnya fasilitas YouTube untuk melihat sesuatu yang aneh. Kita tidak bisa melihat anak-anak yang menggunakan internet untuk melihat sesuatu yang aneh. Apalagi Bapak Guru, ya kan? Bapak Guru tidak mungkin melihat, Bapak Guru hanya anak datang ketemu. Di rumah itu sampai di kamar, anak-anak ini sekarang sudah bisa menguasai informasi dari luar, apapun informasi, terbuka informasi itu, dan dari kamarnya mereka, karena ada wifi misalnya di rumah. Ada misalnya internet yang kuota misalnya. Nah, untuk membangun melihat indikasi karakternya itu, ya menurut saya kita tidak boleh berhenti melakukan pendidikan karakter yang non tadi ilmu apa istilahnya, non IT. Jadi yang saya katakan tadi itu pembangunan karakter yang sifatnya analog tadi, yang konvensional itu di sekolah itu, guru itu terus harus dilakukan. Untuk mengingatkan dia, anak-anakku ini tugas IT, tolong menggunakan IT dengan yang sesungguhnya. Jangan kau sampai menggunakan IT untuk hal-hal yang tidak bagus. Nah, itu yang harus selalu diingatkan, Bu. Tapi bahwa dia menggunakan IT untuk mengerjakan tugasnya, dia bisa selesaikan, oke. Tapi bagaimana dia dengan hal yang lain ketika misalnya tugasnya sudah selesai di rumah? Dia menggunakannya, kita tidak bisa pantau. Yang bisa dilakukan adalah mengingatkan mereka bahwa IT itu punya dua dampak. Ada negatif, ada positif. Kalau Bapak mau melihat bagaimana dampak negatifnya bagi seorang siswa, sebenarnya gampang. Melihat anak-anak itu yang pulang misalnya masuk ke kelas itu dia tidur, kalau kemarin kan di kelas ya masih bisa ya, dia misalnya tertidur di kelas, itu kelihatan bahwa dia itu mungkin banyak begadang, mungkin dia main game, atau dia menggunakan handphone ketika di sekolah dia main game. Itu berarti anak-anak itu sudah mulai dipengaruhi oleh game yang mempengaruhi otaknya. Tetapi ketika seorang anak, kita misalnya ibu guru mendekati atau bapak guru mendekati, kamu lagi ngapain? Oh, dia ternyata buka Google, yang dia itu adalah pelajaran pertanyaan dari ibu guru bapak guru tugas. Nah, itu berarti dia anak ini karakternya bagus, indikatornya bagus, dengan ada IT yang dia gunakan. Jadi sebetulnya memang agak sulit juga pertanyaannya ya. Karena yang untuk melihat anak-anak, kalau saya termasuk saya belum, saya termasuk ini di rumah ini, itu memantau anak-anak itu, kamu ngerjain apa? Oh, tugas. Dia belajar dari internet. Kadang-kadang saya ada yang terlewatkan, oh dia nonton Korea, drama Korea misalnya. Nah mungkin ibu guru juga, bapak guru juga begitu, banyak nonton drama Korea juga ya dari internet, dari YouTube. Tapi kalau tugas itu banyak diberikan oleh sekolah, misalnya ketika anak-anak itu di rumah, tidak ada waktu untuk mereka untuk membuka-buka itu. Mereka harus mengerjakan semua tugasnya melalui internet, melalui fasilitas IT, kemudian capek dia tidur. Besok kasih lagi tugas oleh guru dengan mata pelajaran yang lain. Nah, saya kira itu. Dan karakternya itu, kalau pertanyaan tadi melihat karakternya itu ya agak susah memang. Karena Bapak Guru sudah tidak bisa melihat ya di rumah ya. Apalagi sekarang pendidikan belajar itu sistem di rumah. Tapi menurut saya harus tetap koordinasi dengan orang tua. Bahwa peran orang tua sekarang itu menjaga anak-anak di rumah itu sangat penting, terutama dari dampak penggunaan IT yang 24 jam anak-anak bisa menggunakannya. Saya kira itu, Bu. Kalau pertanyaan untuk melihat karakter itu, saya kira itu tadi kurang lebih. Sekarang kan di sekolah sudah tidak bisa ya dilihat karena anak-anak kan tidak di sekolah ya. Tapi untuk melihat bahwa anak-anak itu indikatornya dia menggunakan IT dengan benar, kasih tugas, semua tugasnya dikerjain dengan tepat waktu. Berarti anak itu menguasai IT dan dia menggunakan tuh hal yang benar. Nah, selain itu udah urusan lain lah. Tapi yang paling tidak dia mengerjakan tugasnya dengan IT itu, dengan tugas-tugas Bapak Ibu semua mereka dikasih, mereka yang ngerjain itu, entah dibantu oleh orang tuanya di rumah atau kakak-kakaknya atau apanya, paling tidak dia sudah menggunakan IT untuk selesaikan tugasnya sebagai siswa. Itu, Bu. Tadi Pak siapa? Pak Samsudin. Samsudin udah kembali belum ya? Atau kita lanjut di pertanyaan yang selanjutnya dari YouTube, Bapak ya? Dari Nur Hadi, tingkat pemahaman masing-masing mapel tentu berbeda. Mana yang paling sederhana
dan mudah untuk peserta didik sekolah pinggiran yang tentunya berjalan secara tiba-tiba, Bapak. Putus-putus, Bu. Bu, putus-putus, nggak kedengaran, Bu. Jadi ulangi, Bu. Untuk tingkat pemahaman masing-masing sekolah tentu berbeda. Yang paling sederhana dan mudah untuk peserta didik sekolah pinggiran yang tentunya gangguan sosialnya secara tiba-tiba. Pak Mulis bisa ulangi nggak, Pak Mulis? Saya nggak dengar. Putus-putus tadi. Jaringannya kali ya? Ya, Pak? Jaringannya tadi mungkin apa jaringan saya? Jaringan saya putus-putus. Tidak dengar. Oke, kita ke yang presiden dulu. Umi. Ya, halo, siapa sekarang? Coba Ibu Sumarni. Lainnya dimatiin dulu kali, Bu. Mungkin kan ada yang ini kali, Bu. Ada yang on ya. Jadi dimatiin dulu. Jadi di tempatnya Ibu Tantri kali ya yang memang agak itu ya. Silakan Bu Sumarni. Nggak, halo Bu Sumarni. Halo. Udah ini Nggak ada suaranya. Kalau saya baca, ya saya bacakan yang di YouTube saja ya Pak ya, sebentar. Oke, Bu. Ibu, audionya ada masalah, sebentar Pak, saya bacakan. Dari Nur Fadilah. Untuk tingkatan pemahaman beda. Mana yang paling sederhana dan mudah untuk pinggiran yang tentunya gangguan sinyalnya secara tiba-tiba, Pak? Ulangi, maaf. Pelan-pelan. Saya ulang ya. Iya, pelan-pelan. Ya, sebentar. Iya, pelan-pelan. Untuk tingkat pemahaman masing-masing mapel tentunya berbeda ya. Mana yang paling sederhana dan mudah untuk tingkat masing-masing mapel tentu berbeda. Untuk tingkat pemahaman apa, Bu? Ulangi, Bu ya. Pelan-pelan, Bu. Untuk tingkat pemahaman masing-masing mapel mata pelajaran tentu berbeda. Ya. Terus? Ya, mapel itu mata pelajaran tentu berbeda. Iya. Mana dan mudah untuk peserta didik sekolah Yang mudah untuk peserta didik sekolah pinggiran. Saya ulangi ya, Bu ya. Untuk tingkat pemahaman masing-masing mata pelajaran tentu berbeda. Mana yang paling sederhana, mana yang paling sederhana ya, dan mudah ya, untuk peserta didik sekolah pinggiran. Untuk peserta didik sekolah pinggiran. Ini belum selesai Pak. Untuk peserta didik sekolah pinggiran yang tentunya gangguan sinyal secara tiba-tiba. Jadi suka ada gangguan sinyal tiba-tiba gitu. Oh, ya. Oke, paham ya. Ya, jadi memang saat ini yang kita hadapi itu adalah jangankan pinggiran, Bu. Saya aja ini pakai wifi juga kadang-kadang benar, kadang-kadang enak, kadang-kadang tidak enak ya. Saya kira itu memang menjadi kendala di dalam penerapan IT dalam sistem belajar mengajar ini. Tetapi kan ada beberapa metode yang bisa Ibu sampaikan, seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya, bahwa saya balik lagi ke mana tadi, ke bahannya ya. Itu kan ada beberapa metode, Bu. Bisa dengan misalnya dengan membuat bahan materi, misalnya di PowerPoint, kemudian di PDF-kan, kemudian di-sharing ke anak-anak, ya kan? Kemudian bisa juga dengan YouTube misalnya, Bapak Ibu bisa mengajar di rumah, kemudian di-shooting dengan handphonenya, kemudian di-sharing ke anak-anak melalui WA. Jadi anak-anak bisa belajar tentang dari Ibu, dari Bapak Ibu guru,
dengan menonton YouTube, ya kan? Kemudian kalau yang bisa yang langsung virtual itu dengan ya Zoom atau dengan Webex ini ya. Jadi kalau sinyal tidak normal, ya pilihannya adalah anak bisa menerima tidak materi dengan PowerPoint, ya di PDF-kan, atau supaya anak-anak bisa mendengar itu bisa pakai YouTube, jika bisa pakai YouTube. Nah, kalau misalnya yang tadi itu kan kalau yang virtual ya, tiba-tiba mati itu kan virtual. Nah, kan bisa dengan tidak melalui virtual tadi misalnya, tidak langsung, tapi anak-anak bisa mengirimkan pertanyaan ketika habis menonton YouTube-nya Bapak Ibu atau membaca materi Bapak Ibu di PowerPoint, kemudian mereka bisa menggunakan WA untuk bertanya, Pak, saya belum mengerti nomor 2 penjelasannya, mohon kami menjelaskan. Nah, itu tinggal Bapak Ibu guru aja. Kalau pertanyaannya nanti dari beberapa siswa itu sama, tinggal di-forward aja dari WA itu jawabannya. Jadi saya kira semua memang harus dilihat kira-kira kendala apa yang misalnya, terus pasti ada solusinya. Kalau kita menggunakan Zoom atau Webex begini nih, secara virtual menjadi kendala karena jaringan suka mati, maka ya ibu bisa membuat YouTube, bisa membuat PowerPoint, kemudian sharing ke anak-anak didik. Jadi saya kira masuk tugas-tugas dibuat di PowerPoint, dikasih tugas, mereka bekerja mengerjakan di rumah. Jadi saya kira termasuk yang di pinggiran manapun, kalau memang selama masih ada sinyal, itu berarti sudah bisa melakukan pendidikan berbasis IT. Itu saja, Bu. Baik, terima kasih Bapak. Sekarang saya lagi mencan di live streaming karena kita selain di Webex juga ada di live streaming ya Bapak. Sar. Pak Bunda Tantri mungkin mau yang Bunda Tantri kayaknya Ya. suaranya nih. Halo. Ya, kita ke pertanyaan resen. Ada silakan Suwidi Wayan. Ya, silakan. Halo, Bapak atau Ibu Pak Suwidi Wayan ini ya. Mungkin masih di dapur ya, nggak kedengeran. Sekarang ke Gusmi Nar. Halo. Kalau yang di YouTube tidak habis ya, Bun? Ini lagi nanya, lagi nyari. Ini ada pertanyaan tapi saya bingung mananya ya. Sebentar dulu. Kalau yang di chat masih banyak loh, Bun, ini, Bun. Di chat masih ada, Bun? Masih. Ya udah yang di chat aja. Yang di chat itu ini dari Bapak, dari Ibu Helen. Assalamualaikum Pak, saya Bu Helen dari guru SMP 21 Bengkulu. Bagaimana solusi dengan pembelajaran jarak jauh yang peserta didiknya tidak mempunyai fasilitas Android atau PC? Pertanyaan pertama. Udah, Halo? Halo, ya gimana Bu? Pertanyaan tidak punya Android? Bisa gimana caranya Dip? Kalau udah ditutup juga kan Dip? Halo Pak Ilyas? Ya Bu. Ini belum selesai. Pertanyaan selanjutnya dari chat ya Bapak ini ya. Bagaimana solusinya dengan pembelajaran jarak jauh yang peserta didiknya tidak mempunyai fasilitas Android atau PC? Itu pertanyaan pertama. Waduh, kalau peserta didiknya tidak punya Android atau itu, ya ini agak sulit Bu, karena untuk teknologi informasi itu kan harus punya fasilitas itu tadi, software dan hardware-nya itu.
salah satu hardware dan software-nya itu bergabung itu kan di dalam Android itu kan harusnya, dan selain itu juga harus ada fasilitas internet untuk komunikasinya gitu kan ya. Tapi kalau misalnya mau menggunakan TI sebetulnya asal dia mau, ya mungkin bisa membuat semacam PowerPoint misalnya, kalau dia punya komputer misalnya bisa membuat semacam PowerPoint. Nah tapi kan ujung-ujungnya juga PowerPoint itu misalnya kan harus di-sharing juga, itu harus pakai internet misalnya. Agak kesulitan memang. Saya kira itu agak sedikit kasusnya agak ya Bu ya, agak rumit ya. Artinya gurunya sendiri tidak punya fasilitas itu ya. Menurut saya itu menjadi apa istilahnya, itu harus menjadi perhatian dari sekolah, kepala sekolah dan mungkin pengurus komitenya untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Tapi karena itu tidak akan mungkin itu terjadi kalau itu tidak ada infrastruktur itu ya. Ya bisa saja kalau misalnya punya komputer misalnya, komputer untuk membuat bahan-bahan ajar misalnya, ya kan bisa juga dengan komputer Bu. Tadi misalnya di kantor misalnya ada komputer, dia bisa membuat bahan ajarnya dalam bentuk PowerPoint, kemudian PowerPoint-nya itu supaya gampang disimpan ke PDF, kemudian itu di-sharing. Kalau anak-anaknya punya handphone semua, misalnya anak-anak muridnya punya tapi gurunya nggak ada, aneh juga itu. Nah, menurut saya itu yang tinggal sekolahnya aja yang memfasilitasi untuk men-sharing bahan itu tadi ke anak-anak itu, kalau memang gurunya tidak ada Android-nya ya. Nah menurut saya sih ya ini menjadi tantangan memang Indonesia ini untuk guru-guru semua. Kalau memang di daerah itu kan mungkin masih ada ya guru-guru yang mungkin belum punya mungkin HP atau apa ya, tapi saya kira ini menjadi tantangan bahwa terutama pemerintah daerah juga misalnya, masa sih tidak bisa membelikan guru-guru handphone, bisa aja ya. Pakai dana BOS aja beli, kan boleh sekarang dana BOS itu dialihkan untuk yang begitu-begitu Bu. Kalau misalnya memang guru ada yang tidak punya uang pribadi untuk membeli handphone karena bisa mengajar atau Android karena bisa mengajar, ya sekolah bisa menggunakan dana BOS itu untuk dialihkan penggunaannya dalam rangka COVID ini untuk mendukung proses belajar mengajar, bisa Bu. Dana apa namanya itu? Saya ini kebetulan KPA juga ini ya. Di kantor saya KPA ini, jadi saya tahu perubahan-perubahan anggaran itu bisa dilakukan. Jadi tidak ada lagi alasan dengan COVID ini sebetulnya, termasuk di pendidikan itu kita bisa melakukan revisi anggaran untuk tetap mendukung semua program pemerintah. Dan itu dibolehkan oleh pemerintah. Jadi kalau misalnya ada guru yang tidak punya HP, karena memang tidak punya kemampuan untuk membeli HP, ya sekolah beli HP atas nama milik sekolah, BMN milik sekolah, dan itu dipinjamkan ke guru. Ketika dia mau mengajar dipinjamkan, kalau sudah selesai kembalikan. Jadi harusnya sih hal-hal begitu ya, tapi mudah-mudahan tidak banyak terjadi kayak begini di Indonesia ya, sedih juga. Kalau Indonesia masih sekarang ini misalnya ada guru yang memang handphonenya mungkin guru honor terutama ya, itu memang yang agak berat, tapi seharusnya menjadi solusi buat sekolah juga dicari solusinya, karena bisa anggaran, sekarang kan ada anggaran yang namanya Bu, anggaran dari selain anggaran komite itu kan bisa juga orang tua, selain itu juga bisa dengan anggaran dari BOS ya, anggaran BOS itu bisa dialihkan sebagian untuk hal-hal begini, karena itu kan selama menjadi milik sekolah, menjadi BMN milik sekolah dan dipakai ya sama juga sekolah membeli alat untuk misalnya untuk presentasi, misalnya beli komputer sama aja asal didaftar sebagai BMN. Jadi no reason untuk itu Bu ya, maaf saya kebetulan PI, jadi sedih juga kalau ada dana BOS, tapi untuk beli handphone aja kan harganya cuma 500.000, 1 juta misalnya, untuk guru dipakai itu nggak bisa, itu sedih juga itu. Mungkin Pak Menteri tahu kali, kan begini dia harus disampaikan Pak Menteri melihat di sekolah itu seperti itu, mata sih. Nah, duit masih banyak Bu, untuk hal-hal begitulah. Nah, atau sekolah, baliknya sekolah memfasilitasi lah. Jadi sekolah ada fasilitas itu untuk guru-guru yang tidak punya itu, untuk difasilitasi untuk bisa mengajar kepada anak-anak di sekolah, di mengajar bukan di rumah, tapi di sekolah dia mengajar, tapi untuk sharingnya itu pakai fasilitas internet sekolah, pakai mungkin komputer sekolah, mungkin pakai handphone yang di sekolah mungkin disiapkan. Saya kira itu bisa. Saya kira itu tidak akan menjadi halang sebetulnya Bu. Apalagi sekolah negeri ya, nggak tahu kalau di daerah-daerah pinggir banget ya, karena kita sering di TV juga melihat kadang-kadang sedih ya. Ya mudah-mudahan makanya kalau sekolah itu masih dapat anggaran untuk hal-hal begitu, masih bisa lah insya Allah. Apalagi sekolah swasta seharusnya kan tidak menjadi kendala karena orang tua membayar, misalnya membelikan itu ya.
Baik, silakan Bu Tantri, pertanyaan berikutnya di chat. Bagaimana cara menangani lemahnya pemahaman internet bagi kami yang berada di daerah pedalaman, sedangkan penunjangnya sungguh sangat tidak mendukung? Nah, aduh. Ya, udah, apa tadi udah? Bagaimana cara menangani? Saya ulangi lagi ya Bapak ya. Oke. Ya. Bagaimana cara menangani lemahnya pemahaman internet bagi kami yang berada di daerah pedalaman, sedangkan penunjangnya sungguh sangat tidak mendukung? Aduh, ini pertanyaannya ini kalau saya mau sedikit kritisnya kayak ini Bu ya. Pertama, untuk penguasaan ilmu internet itu saya sudah sampaikan dari awal bahwa seorang yang sudah diangkat jadi guru, saya tidak saya tidak sanksi sebetulnya bahwa seorang guru itu bisa belajar. Kalau sudah diangkat jadi guru itu, dia punya kemampuan untuk belajar untuk seperti internet. Anak saya aja Bu, anak saya ini baru SD kelas 1. SD kelas 1 karena dia suka sama kakak-kakaknya, lihat handphone, lihat ini, dia lihat internet, dia main. Akhirnya dia bisa main itu Bu. Jadi artinya menurut saya itu bisa autodidak belajar. Kalau autodidak sudah ada, paling tidak punya handphone, punya internet untuk belajar seorang guru udah bisa lah, pasti bisa. Nah, kalau terkait masalah infrastruktur di sekolah tadi, ini memang menurut saya, saya kalau ngomong kadang-kadang ini kan ada kepala dinas Bu ya, ada kepala sekolah, ada kepala dinas di daerah tingkat kabupaten yang kalau memang dari pusat itu sudah dari pusat itu sudah memutuskan bahwa belajar dari rumah itu yang paling aman, belajar di rumah, IT menjadi kebutuhan, maka di daerah ini, maaf ini kepala dinas ini harus menyesuaikan diri, harus menyesuaikan program-programnya untuk menyelesaikan kendala-kendala yang tadi itu sekolah-sekolah hadapi Bu. Jadi menurut saya memang saya kira tidak semua bisa di Indonesia ya. Saya kepala dinas yang punya visi dan misi jelas, itu yang saya katakan tadi Bu, bahwa memang untuk awal pertama itu adalah leaders itu harus pimpinan itu seorang misalnya kepala dinas ini harus punya kemampuan pengetahuan awal paling tidak mengenai teknologi informatika dan bagaimana manfaatnya untuk sekolah. Ketika itu dia sudah miliki, maka dia akan membuat program, visi dan misi programnya kepala dinas itu untuk menyelesaikan tadi itu, bahwa untuk mencapai pendidikan yang berkualitas yang kondisi sekarang ini, Bu, semua sekolah harus bisa menerapkan TI. Nah, itu kan kalau dia punya kemampuan itu. Nah, kalau dia sudah punya kemampuan itu dan yakin bahwa TI itu adalah solusi untuk menjaga kesinambungan pendidikan, menjaga bahwa pendidikan itu bisa tetap berjalan di Indonesia dengan kondisi sekarang, kualitas masih bisa dijaga. Ya, teknologi informasi ini menjadi kebutuhan untuk guru, untuk sekolah, untuk kepala sekolah, untuk anak-anak. Jadi ini menjadi misi utama gitu dari seorang kepala dinas untuk dikerjakan. Kalau dia tidak punya uang di daerah, bisa minta lagi ke atas, di tingkat provinsi mungkin, ke dinas itu, atau mungkin bisa lagi minta langsung sampai ke pusat. Nah, ini yang memang harus semua saling mendukung dari atas ke bawah. Jadi kalau Pak Menteri itu kan jelas visinya, bagaimana IT ini, Pak Menteri bahkan mau sekolah tidak udah lain lagi sekolah di sekolah itu, tidak usah lagi masuk sekolah, semua anak-anak belajar dari rumah. Nah, saya kira itu kan misi yang bagus ya, efisiensi untuk negara cukup besar, tapi dalam proses menuju ke sana itu perlu didukung oleh infrastruktur ini. Guru SDM-nya harus dididik, diberikan pelatihan misalnya, diberikan pengetahuan untuk teknologi informasi, kemudian juga kepala sekolah harus di training untuk menguasai yang namanya transformasi digital, ya, kemudian menguasai teknologi informasi juga. Kepala dinasnya juga harus menguasai teknologi informasi, kepala dinas tingkat provinsi juga harus menguasai itu. Ya, Pak Menteri nggak usah diragukan karena menterinya sudah mesti ahlinya, ya kan, sudah terbukti dengan teknologi informasi dia menghasilkan uang banyak. Nah, sekarang ini ke bawahnya ini menurut saya Bu. Jadi memang TI ini sangat-sangat membantu
untuk terutama di pedalaman juga, bahwa anak-anak di pedalaman tidak akan ketinggalan kalau mereka menguasai TI. Tapi harus memang upaya keras dari dinas, dari kepala sekolah dan guru-guru untuk mau belajar dulu. Karena anak-anak itu hanya bisa dibentuk dengan guru yang memang menguasai. Jadi saya kira yang tadi itu pertanyaannya bagus, tapi jawabannya adalah kepala dinasnya Bapak, kepala sekolah Bapak itu harus memang melek dengan teknologi informatika. Karena kalau dia tidak mengerti itu, dia tidak akan punya visi untuk melaksanakan visi misinya itu. Saya kira itu. Karena visi menteri kan jelas, IT itu menjadi kekuatan untuk proses belajar mengajar di Indonesia. Nah, kemudian ya semua ke bawah harus mendukung. Kalau di bawah tidak mendukung ya tidak jalan visinya Pak Menteri. Jadi kalau menurut saya ya memang terutama di daerah ya. Coba ini ada daerah yang harus ya, saya kira itu Bu, jawabannya. Baik, ini ada pertanyaan dari live streaming dari Ibu Lia Ulfah. Dalam kegiatan belajar ada kendala kami guru pada siswa yang tidak punya HP Android. Ada punya HP Android tapi nggak ada kuota. Jadi ada yang nggak punya HP, nggak punya kuota. Ada yang punya HP, nggak punya kuota. Solusinya bagaimana? Ya, aduh, pertanyaannya ini Bu sama dengan karyawan saya di kantor. Bu. Sama dengan karyawan saya di kantor. Kita mau rapat Zoom, setiap hari rapat Zoom untuk mengurusin negara ini. Bagaimana dengan pulsanya? Dibolehkan sebetulnya untuk seorang karyawan itu oleh negara ini akan diganti duitnya kalau membeli kuota, tapi kuotanya itu untuk digunakan bertugas mengerjakan pekerjaan kantor. Tidak jauh beda dengan pendidikan dan kebudayaan. Ketika misalnya seorang guru harusnya memang dia harus mengajar dengan membutuhkan fasilitas internet, maka sekolah harus memfasilitasi. Caranya suruh beli guru itu kuota, dikasih kuota misalnya, pertanggung jawabannya dikasih ke sekolah, sekolah bisa penggantian dengan dana BOS. Jadi sebetulnya nggak ada Bu, ini pertanyaan ini sebetulnya nih karena mungkin itu tidak mengerti ya pemahaman dana BOS itu di daerah itu. Jadi dana BOS itu bisa dialihkan sekarang ini dengan revisi RKKL untuk misalnya dalam rangka penggantian kuota kepada misalnya guru-guru atau karyawan yang menggunakan kuota untuk rapat dengan menggunakan Zoom, internet, atau untuk belajar mengajar dengan menggunakan internet, itu bisa Bu. Jadi mudah-mudahan Ibu Kepala Sekolah banyak yang ikut di sini dan mengerti itu. Apakah dinas tidak menjelaskan itu? Tapi di kami boleh Bu, secara aturan negara, dari edaran Kementerian Keuangan membolehkan itu dilakukan. Mungkin karena tidak tahu COVID, jadi belum tahu ya Pak. Tapi mudah-mudahan setelah ini kepala sekolah sudah mengetahui bahwa dana BOS untuk memberi kuota kepada guru-gurunya, begitu ya Pak ya? Iya boleh Bu, tapi itu tidak bisa dibuat dimasukkan di rencana kerja di RKS atau RKKL namanya. Kami namanya RKKL. Karena ada mata anggarannya untuk COVID ini Bu, termasuk di dalamnya pembelian kuota. Ya, baik. Ini ada pertanyaan bagus Pak dari Bu Nur Miani Sinaga. Bagaimana cara mengeksplor guru yang ingin menulis e-jurnal? Apakah Bapak ada rekomendasi? Pengen nulis di e-jurnal Pak. Kalau di e-jurnal itu kan sebetulnya bidangnya itu kan banyak ya Bu ya. E-jurnal bidang ilmu apa kan macam-macam ya. Kalau di tempat kami itu kita punya yang namanya e-jurnal Oceanica. E-jurnal Oceanica itu adalah elektronik jurnal yang mempublikasi seluruh hasil-hasil penelitian dari manapun, dari universitas, kemudian dari lembaga-lembaga litbang, termasuk dari internal kami yang berhubungan dengan penelitian kelautan. Nah, tempat-tempat lain juga itu kan banyak e-jurnal. Di universitas itu banyak-banyak membuat mereka semua e-jurnal. Di lembaga-lembaga penelitian itu semua e-jurnal. Bahkan sampai di level-level direktorat ya, eselon 2,
unit kerja eselon 3 itu masing-masing punya e-jurnal, tergantung dari bidang ilmunya masing-masing. Nah, sebetulnya itu tidak menutup kemungkinan untuk Bapak Ibu guru untuk mempublikasi hasil penelitiannya. Tinggal mencari e-jurnal mana yang cocok dengan kira-kira penelitian yang Ibu sudah lakukan. Tapi yang perlu dicatat adalah bahwa e-jurnal itu semua punya syarat-syarat juga. Bahwa yang akan dipublikasi itu tidak sekedar sebuah tulisan. Tetapi yang akan dipublikasi itu adalah, masuk ke e-jurnal itu adalah tulisan yang berkualitas. Dengan data yang bisa dipercaya, dengan tulisan yang menarik, dengan ide penelitian itu yang memang idenya itu adalah ide penelitian yang sifatnya original. Bukan diniru-niru plagiat dari tempat-tempat lain misalnya, Bu. Jadi sebetulnya banyak e-jurnal itu yang Ibu bisa nyari ketika masuk di internet, melihat e-jurnal, tinggal baca apa syarat-syaratnya, kemudian Ibu bisa mencoba untuk mengirimkan tulisan-tulisan atau tulisan-tulisan ilmiahnya untuk mungkin mempublikasi e-jurnal itu, e-jurnal Ibu di e-jurnal itu gitu. Nah, kenapa tidak misalnya Ikatan Guru Indonesia misalnya membuat e-jurnal sendiri? Yang di situ tergantung bidang apa, bidang fisika, bidang biologi, bidang kimia misalnya. Kenapa tidak itu dibangun? Saya kira itu kan bisa dibangun oleh Ikatan Guru Indonesia, mungkin bekerja sama dengan Mendikbud. Kalau memang mau, untuk level-level jurnalnya itu adalah level-level guru-guru. Karena mungkin agak, saya bukannya menganggap ibu guru itu jurnal-jurnalnya jelek ya, tapi kalau misalnya dia akan masuk ke jurnal yang misalnya skalanya lembaga penelitian yang besar misalnya, kayak BPPT atau LIHAP misalnya, itu kan saringannya juga cukup ketat ya, dan takutnya ibu malah ditolak. Atau mungkin masuk ke universitas juga kan banyak dosen-dosen yang publikasi, sehingga nanti gagal lagi. Nah, menurut saya idenya itu adalah lebih bagus Ikatan Guru Indonesia ini membuat e-jurnal sendiri, kan itu kan cuma butuh IT aja, dan butuh orang yang akan mereview tulisannya. Kalau masalah reviewer, ibu bisa bekerja sama dengan BPPT, dengan LIPI, dengan universitas. Itu bisa ibu dikerjasamakan itu untuk reviewer-reviewernya, Bu. Nah, menurut saya mendingan bikin e-jurnal sendiri untuk guru-guru seluruh Indonesia. Itu lebih keren. Artinya standarnya itu standar untuk masuk di dalam tahap seleksi itu adalah standar orang sesama guru gitu. Nah, ini bagus juga. Nah, bagaimana meningkatkan tadi kualitasnya tadi e-jurnalnya Bapak Ibu guru dengan teknologi informasi ini udah semua itu bisa, Bu. Mau nulis apa saja ada. Tentang COVID terkini aja bisa, tinggal masuk jurnalnya Amerika, baca itu jurnal Amerikanya, kemudian oh ini ilmu baru tentang COVID itu kayak ini ada semua. Jadi ini sekarang betul-betul era yang ya kalau kita memanfaatkan teknologi informasi kita bisa cepat tahu informasi yang ada di dunia. Kalau kita mau salah gunakan juga ya bisa juga tahu yang hal-hal yang jelek untuk informasi teknologi dan informasi ini. Jadi sebetulnya kalau tadi itu e-jurnal mendingan, menurut saran saya nih Bu, solusinya mungkin Ibu di dalam grup Ikatan Guru Indonesia ini mencoba untuk menginisiasi aja, Bu. Mencoba menginisiasi untuk membuat e-jurnal sendiri, kan gampang, itu kan buatnya kan gampang ya. Daripada mau masuk untuk jurnal-jurnal yang saya ini ada di universitas, ada di lembaga penelitian. Tapi itu tidak menutup kemungkinan untuk Ibu bisa masuk, tidak menutup kemungkinan. Tapi itu akan persaingannya agak kuat, agak ketat ya. Karena mereka juga berupaya dari para dosen untuk mempublikasikan risetnya ke e-jurnal tersebut. Saya kira itu, Bu. Baik, terima kasih Bapak. Bunda Tantri silakan. Masih ada di chat. Ya, satu pertanyaan karena sudah hampir jam. Satu terakhir berarti ya Bun, ini ya Bun. Ya, silakan. Siapa yang resen? Saleh ya, Saleh. Kita coba. Halo. Kebutuhan guru saat ini masih jauh dari cukup, terutama di wilayah kelompok menengah jenjang SD sampai dengan SLTA. Samping itu, ketersediaan fasilitas seperti media IT sangat kurang. Kiranya ini paling urgent untuk dipenuhi, Bapak. Pokoknya ditanggulangi atau mengejar keterlambatan di dunia digital di Bali. Ibu Tanti agak putus-putus ini, saya nggak dengar. Ibu Tanti agak putus-putus ini, saya nggak dengar. Jaringan saya.
Nah, ada mungkin jaringan. Bu Teumi. Dimatiin dulu. Adik main dimatiin dulu. Pak Muklis, coba bacakan saja. Kita coba di reset dulu ini karena Oke, di reset. pertanyaannya. Oke. Satu Silakan. kali nih. Karena sama pertanyaan yang tadi. Ya Bu, begini Bu. Ya, saya ada pertanyaan ini Bu. Ya, silakan. Ya, untuk pembelajaran online untuk siswa SD ini Bu, kira-kira Ya, aplikasi silakan. apa yang bagus untuk digunakan untuk dalam pembelajaran online untuk siswa di SD Bu? Ya. Itu saja Ibu. Iya, masalah ya. Ilyas. Pembelajaran di SD. Paham. Iya, Paham. Silakan. Apa yang bagus yang mungkin bisa kita gunakan untuk anak-anak yang di SD Bu? Kan, Pak. Ya ini SD ini kan sekarang kan juga agak agak sulit karena juga diliburkan juga ya, sekolah di rumah semua ya. Menurut saya kalau untuk SD ini sebetulnya kan untuk melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar ini memang tidak akan jauh beda antara SD, SMP, SMP, SMA dalam hal tools untuk mengajar. Artinya Bapak guru SD, SMP, SMA tetap harus menguasai metode yang saya sampaikan tadi, dengan YouTube, bisa membuat PowerPoint, bisa membuat secara virtual, bisa mengajarkan seperti itu kepada anak-anak. Artinya yang kita sekarang yang kita hadapi adalah ada satu sistem yang harus kita gunakan supaya sistem pendidikan ini masih tetap berjalan, mau SD, mau SMP, sama SMA. Nah, karena kita memang tidak boleh untuk ketemu dengan anak-anak SD ini, sehingga harus ada proses belajar mengajar yang mungkin menyesuaikan. Nah, kalau menurut saya yang sekarang saya lihat itu adalah paling gampang adalah memberikan tugas melalui grup-grup WA grup itu. Jadi Bapak guru membuat WA grup ya dengan antara Bapak dengan orang tua semua siswa SD yang bikin WA grup. Kemudian semua tugas-tugas itu Bapak share ke mereka itu dengan WA grup itu aja tadi. Ya tentunya ini memang agak kesulitan karena harus memberikan cara misalnya mengajar langsung ya. Artinya mengajarkan seperti SD kan beda dengan SMA, kemampuan SMA, kemudian mungkin SMP ya mungkin lebih bisa sekarang itu menggunakan IT secara langsung oleh mereka itu sudah belajar. Kalau SD ini masih terbatas, memang anak-anak yang bisa dilakukan adalah membagi bahan ajar Bapak kepada orang tua anak SD ini, dan orang tua ini yang kemudian mentransfer ilmu itu kepada anaknya. Itu yang bisa dilakukan, Pak. Saya kira itu yang bisa dilakukan. Jadi bahan ajar Bapak siapkan yang paling sederhana ya, sesuai dengan tingkatan sekolah masing-masing SD itu, kemudian sharing kepada orang tua, kemudian orang tua ini kemudian yang mengajarkan kepada anaknya. Baik. Saya kira itu, Pak. Baik. Baik, demikian ya, Bapak. Silakan Bu Tri sebelum kita tutup. Silakan Bu Tantri. Ya, gimana Bun? Udah selesai, tinggal ditutup. Ya, Bapak Ibu terima kasih sudah menghadiri kegiatan seminar sampai selesai. Pada dasarnya Bapak Ibu guru itu wajib menguasai IT ya untuk jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak bisa belajar atau tidak mau belajar, gitu Bapak ya, seperti itu. Karena waktu sudah tepat pukul 15 di Jogja Bapak, ini
ada kurang atau lebihnya, saya selaku moderator mohon maaf sebesar-besarnya. Saya kembalikan ke Kak Muklis, mungkin ada penambahan. Ya, makasih banyak. Jadi kepada Pak Ilyas kami ucapkan banyak terima kasih karena telah memberikan kami banyak ilmu di Kabupaten Takalar dan teman-teman seluruh Indonesia. Wah, betul teknologi informasi komunikasi ini sangat penting untuk menunjang pembelajaran, apalagi di era atau situasi new normal. Ada beberapa hal yang kami pertama adalah bahwa bukan hanya tanggung jawab guru supaya tidak gaptek dalam teknologi, tetapi paling utama juga kepala sekolah harus menguasai IT, karena segala sesuatu berasal dari pimpinan di sekolah. Kemudian peran pemimpin sangat penting juga untuk membantu sekolah dalam mensosialisasikan pentingnya teknologi IT ini. Dan orang tua juga dalam mengawasi anak-anaknya selama belajar di rumah. Sekian kesimpulan yang kami dapatkan. Luar biasa sekali Pak Dr. Ilyas, karena betul-betul mendalam, seperti halnya kayak dari Kemendikbud. Luar biasa, mungkin Bapak nanti ke depannya bisa berkarir di Kemendikbud. Terima kasih Pak. Amin. Yang pertama ada hal yang kami garis bawahi Pak, itu tentang jurnal. Mungkin Teh Umi juga nanti ini ada jurnal bisa mungkin kami akan nanti sangat pertimbangkan. Betul Pak, luar biasa. Untuk penutupnya kami sekali lagi terima kasih Pak. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa bertemu atau berjumpa di lain waktu, dapat membantu kegiatan-kegiatan kami di Kabupaten Takalar dan Indonesia secara umum. Demikian saya serahkan kepada Yudi untuk menutup acara secara resmi. Baik, terima kasih Pak Muklis. Pak Ilyas, sebelum kita tutup, satu kata kunci untuk guru-guru Indonesia. Silakan Bapak. Pertama, jadilah semua guru seperti Umar Bakri dalam mengajar anak-anak, jadilah Umar Bakri. Kemudian kuasailah teknologi informasi untuk menjaga kualitas daripada sistem pembelajaran pendidikan di Indonesia. Ya. Yang terakhir adalah terus belajar, jangan pernah berhenti, jangan pernah capek belajar, karena di tangan ibu guru semualah masa depan anak-anak kita, masa depan bangsa ini di tangan Bapak Ibu guru semua. Itu saja mungkin, Bu. Baik, terima kasih. Alhamdulillah alamin, selesai sudah kegiatan IGI Kabupaten Takalar Provinsi Sumatera dengan tema Seminar Sains dan Teknologi, Penerapan Teknologi Informasi dalam Riset dan Sistem Pembelajaran pada Situasi New Normal oleh Bapak Dr. Ilyas SSC. Mohon maaf jika banyak kendala audio pada hari ini. Mohon kesalahan. Saya Umi Tina Lestari dari Kota Bogor. Mohon undur Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak terima kasih banyak ya. Terima kasih ya. Ya, sama-sama Bu. Ya Bu. Pak Ilyas, minta materinya ke WA saya, boleh Pak? Oh iya, dipilih aja ya. Iya, banyak yang minta Pak. Tolong. Pak Muklis, ini roomnya saya khawatir ada yang mau absen ya. Nanti tapi saya pamit harus sudah tutup ke sekolah. Ininya rekamannya. Oh, rekaman sih udah ditutup. Cuma room ininya belum saya tutup ya. Iya. Bapak saya duluan. Kalau ke Bogor silakan mampir. Kalau ke juga silakan. Baik, Bu. Iya ya. Terima kasih. Terima kasih Bu.
Makasih ya Kak. Sampai jumpa lagi. Mari Bu. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.